Episode 68 Fase Baru. Wilayah Selatan baru-baru ini sangat gaduh, tetapi berita terbesar tidak diragukan lagi adalah Aliansi Selatan Wilayah Selatan. Wilayah Selatan selalu menjadi pahlawan luar biasa yang hidup berdampingan, dan akan selalu ada organisasi baru yang muncul setiap hari, dan itu adalah kejadian yang sangat normal bagi kekuatan besar untuk muncul. Tapi kali ini, Aliansi Selatan seperti granat berat yang dilemparkan oleh Wilayah Selatan, menarik perhatian seluruh wilayah. Hanya dengan melihat anggota di Aliansi Selatan, semua orang tahu beratnya. Benua Pasir Putih, Benua Ming, Benua Yuan, Benua Lihai, hanya 4 nama ini yang cukup untuk mengguncang wilayah selatan, karena 4 benua ini berada di 20 benua teratas di wilayah selatan. Selain itu, keluarga Bai adalah keluarga aristokrat terkenal yang telah berada di posisi selama bertahun-tahun, dan ada juga perdagangan dunia Suji yang merupakan salah satu dari 5 bisnis perdagangan senjata teratas di Secret Saint Galaxy. Bagaimana mungkin ini tidak mengangkat alis? Karena lokasinya, Rainbow Continent juga ditarik ke Aliansi Selatan, orang tidak boleh meremehkan kekuatannya juga. Tapi, pemimpin aliansi itu bukanlah penguasa, tetapi beberapa benua yang tidak dikenal, benua Sang. Bagi galaksi suci-suci, itu adalah nama yang sangat asing, dan praktis adalah pertama kalinya banyak orang mendengarnya. Dan bagi mereka yang memahami situasinya, mereka bahkan lebih terkejut, karena mereka tahu betapa miskin dan tandusnya benua Sang. Tetapi, ketika semakin banyak informasi terungkap, orang-orang terkejut menyadari, benua Sang yang lemah, benar-benar yang memegang kendali dan memimpin seluruh masalah. Demi memulihkan jembatan ponton, benua bintang luas menyebabkan gesekan dengan benua Sang ketika mencoba merekrut warga sebagai tenaga kerja, menyebabkan kedua belah pihak meletus ke medan perang. Anehnya, benua bintang luas yang berada di peringkat 10 besar, kalah dari benua Sang 2 kali, dan dengan demikian menjatuhkan benua bintang luas ke dalam bahaya. Setelah Fast Star Continent kehilangan pasukan mereka menyerahkan jembatan ponton ke benua Sang, sementara benua Sang secara mengejutkan mengambil jembatan ponton dengan niat untuk menciptakan aliansi selatan yang menguntungkan semua orang. Rencana aliansi benua Sang menerima bahu dingin, sementara benua Divergen Timur, mendengar berita itu, mengirimkan pasukan yang menyamar sebagai bajak laut, untuk menyergap benua Sang yang melemah. Tetapi benua Sang sekali lagi muncul sebagai pemenang secara ajaib, rubah Divergen Timur Fu Dongku dikalahkan dan dibunuh, dan armada mereka hancur total. Senjata baru yang misterius dan kuat muncul dari air. Setelah itu, benua Divergen Timur bertemu dengan baptisan bajak laut, istana Divergen Timur dihancurkan, menyebabkan masa depan benua itu jatuh ke dalam kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tangan ganas benua Sang mengguncang benua yang menyaksikan, dan dengan demikian aliansi selatan terbentuk dengan lancar. Benua Sang yang misterius yang muncul entah dari mana dengan sejarah yang tidak diketahui, tetapi aliansi selatan adalah sosok yang besar, dan segera menyebabkan benua lain di wilayah selatan merasa tulangnya dingin. Berbagai benua di dekat aliansi selatan semuanya memohon untuk bergabung, dan dalam waktu singkat, aliansi selatan melonjak dari 8 peserta menjadi 32. Pembangkit tenaga yang begitu menakutkan, menyebabkan seluruh wilayah selatan menjadi sunyi. Dengan Sang benua saat ini menjadi terkenal, dan dengan pembentukan aliansi selatan, muara yang baru diperluas terpaksa sekali lagi berkembang. Dengan perluasan aliansi selatan, masalah tenaga kerja berkurang, dan kemajuan berjalan dengan lancar. Setiap kapal perang atau fregat yang lewat akan menikmati pemandangan pusaran energi raksasa dan resimen cahaya di dalamnya, semuanya mengungkapkan wajah-wajah penghormatan. Satu kapal perang kelas perak yang menahan Fu Dongku terjatuh ke dalam cahaya, ini menjadi legenda yang diturunkan oleh orang-orang. Kekuatan seseorang sebenarnya bisa mencapai keadaan seperti itu. Pusaran energi di estuari benua Sang bermanifestasi sebagai pencapaian mengesankan benua Sang. Bing menemukan Tang Tian yang berjongkok di sisi resimen cahaya. Ada sesuatu yang terbentuk di dalam, aku bisa merasakannya. Ekspresi Tang Tian serius. Bing tidak meragukannya, intuisi tajam Tang Tian adalah sesuatu yang diketahui semua orang, sesuatu yang diuji berulang kali dan terbukti berulang kali. Bing bertanya, apa itu? Aku tidak tahu. Tang Tian menggelengkan kepalanya, tetapi di antara alisnya, ada kegembiraan, pasti sesuatu yang kuat. Bing menggelengkan kepalanya dan melemparkan pertanyaan ini ke benaknya, baginya, resimen ringan pusaran itu seperti monumen pertempuran, tetap di sana, itu adalah hal yang lebih menakutkan daripada harta apapun. Dia datang untuk mencari Tang Tian untuk masalah lain. Matanya dalam, dengan ekspresi khawatir, kemajuan kita terlalu cepat. Tang Tian terkejut sesaat, dia mengangkat kepalanya, tidak cepat, bagus. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan, kata Bing. Tapi kami telah mencapai segalanya sekarang. Tang Tian jarang melihat penampilan Bing yang cemas, jadi dia bertanya, apa masalah di sana? Banyak. Bing memilah-milah pikirannya, kami telah berkembang terlalu cepat, sekarang aliansi selatan seperti selembar pasir longgar, semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri dan itu sangat kacau. Setiap benua memiliki manfaatnya sendiri, dan memiliki pasukannya sendiri. Kita tidak memiliki satu komando, dan mereka juga tidak akan mendengarkan kita. Kita perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini, itu adalah masalah terbesar. Petik 2.
Tang Tian merasa kepalanya sakit mendengarkan, kata-kata Bing terlalu cepat, jadi dia hanya bisa bertanya, apa yang kamu sarankan? Aku tidak memiliki apa-apa. Wajah Bing gelap dan tak berdaya, kamu tahu, ini tidak lagi di bawah masalah perang, jujur, aku hanya pandai bertarung. Tang Tian yang sudah memijat pelipisnya mencoba menggunakan otaknya untuk memilah-milah kata-kata Bing, setelah beberapa saat, ia berkata, itu juga berarti, masalah kamu yang sebenarnya adalah mereka tidak patuh. Betul, Bing merasa bahwa Tang Tian mendapatkan kata-kata yang tepat. Itu mudah. Tang Tian menghela nafas lega, memperlihatkan ekspresi nakal, jika mereka tidak patuh, pukul saja mereka. Bukankah kamu melatih tentara hanya untuk itu? Petik 2. Mereka adalah sekutu kita, bukan bawahan kita. Bing mengingatkan Tang Tian, kami tidak dapat mengambil tindakan terhadap sekutu, itu akan menyebabkan pemberontakan. Bing merasa bahwa dia bodoh, untuk benar-benar membawa masalah yang begitu rumit dan mendalam untuk ditanyakan pada orang bodoh, berpikir bahwa dia baru-baru ini menjadi gila, otaknya digoreng, untuk benar-benar melakukan hal yang tidak dapat diandalkan. Gelombang baiklah, siapa yang harus aku cari untuk membahas ini? Pipa, handuk tangan. Gelombang Bing memutar otaknya. Oh ya, Tang Tian merasa bahwa Bing benar, menurut pengertiannya, aliansi itu seperti kemitraan, dan dia tidak bisa melawan mitranya, jadi apa yang harus dia lakukan? Gelombang jika seseorang tidak taat, dan dia tidak bisa diperangi, bagaimana kita harus menanganinya? Gelombang. Tiba-tiba, mata Tang Tian menyala, dia tiba-tiba bertepuk tangan, aku punya ide. Bing yang berpikir bahwa dia melakukan kesalahan bahkan tidak bisa repot-repot menatapnya, dan benar-benar tidak tergerak. Gelombang si bodoh ini bisa memikirkan sebuah ide. Hehe, gelombang Bing yang mencibir dalam hatinya merasa bahwa dia seharusnya tertawa terbahak-bahak. Kita bisa menyuap mereka. Tang Tian memancarkan aura seorang tiran dan berbicara secara tiran, jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita bisa menyuap mereka. Sama seperti bagaimana kita menggunakan jembatan ponton untuk menyuap mereka. Petik 2. Apa gunanya itu? Bing berpikir itu tidak akan berhasil, satu-satunya manfaat jembatan ponton adalah hampir tidak bisa membuat mereka bersekutu satu sama lain, dan kamu ingin mereka menyerahkan pasukan mereka. Itu tidak mungkin. Maka kita akan menggunakan lebih banyak uang. Tang Tian benar-benar bias pada pemikirannya dan berkata tanpa ragu-ragu. Bing memutar matanya, menurutmu ponton bridges adalah sayuran yang tumbuh di pinggir jalan. Jika kamu menginginkannya, akan ada satu. Petik 2. Ada. Wilayah selatan memiliki banyak jembatan ponton. Tang Tian berkata sebenarnya. Tapi mereka bukan milik kita. Bing berseru. Tang Tian memandang Bing seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot, jika kita menjatuhkannya, bukankah itu milik kita? Dipandang oleh Tang Tian dengan mata yang meremehkan menyebabkan Bing merasa sangat buruk, tetapi ketika itu terjadi, ide Tang Tian agak konstruktif, dan dia bukan seorang jenderal kelas atas yang terkenal untuk menolaknya murni karena dia ingin menolak gagasan itu. Tetapi dengan sangat cepat, dia menemukan masalah lain untuk masalah Tang Tian. Siapa yang akan bertarung? Kami. Dengan kekuatan kita saja, bagaimana kita bertarung? Ini hanya tujuan jangka panjang, tampaknya sempurna, tetapi semua orang tidak bodoh, tidak ada yang akan melepaskan apa yang mereka miliki sekarang hanya untuk ini. Bahkan jika kita tidak memiliki cara untuk mendapatkan lebih banyak manfaat, tetapi setidaknya kita dapat membantu mempertahankan manfaat mereka saat ini. Bing langsung ke intinya. Tapi dia jelas tidak bisa memahami pikiran seorang tiran. Tang Tian melambaikan tangannya, kami akan menggunakan hal-hal lain untuk menyuap mereka. Harta karun bintang, emas hitam, siapapun yang mendengarkan kami akan memberikan sebagian kepada mereka. Siapapun yang mengikuti kita akan membuat pasukan mereka lebih kuat, dan kemudian kita akan menyerang jembatan ponton. Siapapun yang berbuat lebih banyak akan mendapat lebih banyak bagian. Petik 2. Bing kaget. Gelombang idenya. Gelombang. Hanya kita memiliki semua hal ini, siapapun yang kita berikan atau tidak bergantung, panggilan terakhir tetaplah kita. Kami akan menggunakan sesuatu yang orang lain tidak perlu menyuap mereka, itu pasti lebih berharga daripada uang. Ho, sama seperti bagaimana aku menggunakan pohon es Empyrean pada waktu itu, Paman tidak melihatnya, tetapi semua orang menjadi gila. Tang Tian berkata dengan gembira, tidak ada orang lain yang memiliki harta kita, mata uang baik, tidak, penjual terbaik. Pokoknya ini yang aku maksud. Petik 2. Gelombang mungkin berhasil. Gelombang. Pikiran Bing berpikir sangat cepat, dia dengan sangat cepat menemukan inti dari saran Tang Tian. Menggunakan tujuan jangka pendek untuk memisahkan mereka, memungkinkan mereka yang mengikuti untuk mendapatkan lebih banyak manfaat, menyebabkan sekutu ini mendapatkan lebih banyak manfaat, membuat mereka bersedia untuk melepaskan otoritas mereka sendiri. Bing kemudian memikirkan masalah, bagaimana dengan benua bela diri yang terhormat. Dengan begitu banyak harta karun bintang yang muncul, mereka pasti akan mengetahuinya. Petik 2. Cepat atau lambat mereka akan tahu tentang kita. Tang Tian seperti seorang gangster, niat membunuh melonjak, paling-paling kita semua akan bertarung. Ini daerah selatan, bukan wilayah mereka. Petik 2. Bing menganggukkan kepalanya, gelombang itu benar, jika benua bela diri yang terhormat mengirim tentara mereka,
aliansi selatan kita memiliki keuntungan, dan ini akan menyebabkan aliansi selatan menjadi lebih tegas, tidak, bahkan mungkin menyebabkan seluruh wilayah selatan menjadi satu. Gelombang. Lalu untuk alasan apa kita harus melakukan ini? Bing kemudian mengajukan pertanyaan lain, kita perlu alasan untuk menyuap mereka. Jika tidak mengiriminya hadiah tanpa alasan, mereka akan berpikir bahwa itu normal bagi kita untuk memberi mereka hadiah. Tang Tian memikirkannya dengan sangat cepat, gelombang dia benar, kita tidak bisa memberi mereka uang, mereka harus bekerja untuk itu. Gelombang. Menghilangkan bajak laut. Tang Tian memiliki banyak trik jahatnya sendiri, dan mengejek, Lian Bojun berkata, Yang Mulia Marsial Benua telah membuat banyak perompak memasuki wilayah selatan. Kalau begitu mari kita singkirkan mereka, itu adalah hal yang adil dan terhormat untuk dilakukan, lagi pula bajak laut selalu menyusahkan bagi semua orang, itu akan menjadi kita yang benar. Tang Tian meniru nada suara Little Susu sambil mengucapkan kalimat terakhir. Bing tidak bisa tidak memuji, rencana yang sempurna. Gelombang sejak kapan bocah ini menjadi sangat pintar. Gelombang. Bing memandang Tang Tian seperti itu tak terbayangkan. Gelombang apakah situasi sulit ini hanya terungkap oleh orang bodoh ini? Apakah otak bodoh ini mengalami beberapa transformasi baru-baru ini? Gelombang. Kamu perlu memahami cara membelanjakan uang sebagai pribadi, dan tidak pelit. Tang Tian mulai mencaci makinya, dan kemudian menjadi senang, aku tahu paman, kamu sekarang harus merasa hormat dan menghormati anak muda yang seperti dewa sekarang. Baiklah, jangan terlalu memujaku, hanya sedikit yang bisa dilakukan, itulah keuntungan anak muda. Petik 2. Bing merasa seolah telah menelan lalat, wajahnya langsung berubah hitam. Gelombang orang bodoh ini. Gelombang. Sudah ada orang yang berpikir untuk menghilangkan perompak. Tetapi ketika bintang harta, senjata emas hitam muncul di depan semua orang, semuanya langsung terbakar dengan semangat, meskipun masih ada banyak penonton, tetapi ada beberapa orang yang ingin bergabung. Wilayah selatan ini milik Aliansi Selatan. Ketika Tang Tian meneriakkan kata-kata ambisius itu menyebabkan seluruh ruang diskusi meledak, semua orang menjadi sangat bersemangat. Wilayah selatan selalu merupakan tanah bebas, dan tidak ada yang pernah mengatakan kata-kata itu. Semua orang terkejut dengan ambisi Tang Tian, dan sangat tertarik dengan pemandangan di depan mereka. Seekor harimau menakutkan yang disebut Aliansi Selatan diam-diam terbangun. Adapun bagaimana Bing mengorganisir berbagai pasukan di benua, Tang Tian tidak memotong. Meskipun ia akan berkali-kali menangkap kesempatan untuk mengolok-olok Paman Bing, tetapi untuk masalah tentara, Tang Tian dengan bijaksana menanganinya untuk Bing. Namun, Tang Tian punya ide sendiri. Setelah melalui berbagai pertempuran, terutama yang baru-baru ini di mana dia melawan Fu Dongku secara pribadi, itu memberinya pengalaman lebih. Pusaran dengan resimen cahaya adalah sebuah mahakarya yang datang kepadanya secara ajaib, tetapi apa yang meninggalkan kesan yang lebih dalam pada dirinya adalah pada saat terakhir ketika dia, Jing Hao, Little Fool dan Yaya membawa semua orang untuk melarikan diri dari pengisapan pusaran, melarikan diri secara sempit. Dia melihat penggunaan para ahli di medan perang. Untuk pasukan tradisional standar, Tang Tian tidak tahu dan mengerti banyak. Tetapi dia mengerti bahwa situasi saat ini bukanlah di mana Bing bisa mengelolanya sendiri. Gelombang karena aku adalah komandan utama pasukan, maka secara alami aku harus menerima lebih banyak tanggung jawab. Gelombang. Gelombang jika aku bisa mengumpulkan para ahli untuk bertarung dalam pertempuran bersama, itu akan menjadi faktor penentu besar dalam pertempuran. Gelombang. Gelombang Jing Hao, Ling Su, Kren dan Little Fool, semuanya kuat, dan aku bahkan punya Magic Flute. Tidak, mereka tidak cukup, sangat disayangkan bahwa kekuatan kelima keluarga masih lemah. Meskipun mereka adalah orang suci, tetapi dibandingkan dengan para orang suci jalan surga, mereka masih jauh kurang. Sistem teknik bela diri Secret Saint Galaxy terlalu kasar. Kalau saja orang-orang dari unit suci ada di sini. Tidak banyak, hanya 20 dari mereka seharusnya cukup untuk menyapu tempat itu. Gelombang. Tang Tian menggelengkan kepalanya, sebelum lorong di dunia biru dibuat, gagasan itu tidak layak. Bagian di dunia biru tidak bisa dibuka dengan begitu mudah, laut biru yang luas membuat mereka merasa kewalahan, itu sebagian karena keberuntungan bahwa mereka berhasil melarikan diri. Meskipun angkatan darat yang bangkit tidak lemah, tetapi jarak untuk membentuk jalur antara kedua dunia itu terlalu besar, dan masih membutuhkan waktu. Meskipun ide itu saat ini tidak layak, Tang Tian tetap mengingatnya. Apa yang mereka butuhkan sekarang adalah untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan masing-masing, Aliansi Selatan mulai memberantas bajak laut, dan dengan banyaknya harta bintang muncul, benua bela diri yang terhormat pasti tahu bahwa orang-orang dari jalan surga telah memasuki galaksi suci-suci dan grup bela diri terhormat hanya akan memerlukan sedikit waktu untuk mengkonfirmasi identitas mereka. Pada saat itu, mereka akan menghadapi tekanan besar. Yang terhormat benua bela diri tidak akan mengampuni upaya untuk menghancurkan benua sang dan konstelasi utama Ursa akan menjadi target serangan dari yang terhormat grup bela diri. Serangan akan sangat kuat, dan kelompok bela diri yang terhormat mungkin menyerah untuk menyerang konstelasi Leo, dan mengirim semua yang mereka miliki ke konstelasi utama Ursa. Sebaliknya, mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang galaksi Saint Suci, karena pasukan besar yang terhormat marsial kontinen untuk bergerak dalam ekspedisi tidak akan mudah.
Terlepas dari apapun, mereka tidak dapat membiarkan kelompok bela diri terhormat berjuang keluar dari rawa dengan konstelasi Leo. Gelombang apa yang harus aku lakukan? Gelombang. Tang Tian dengan sangat cepat memikirkan metode sederhana, yaitu membantu Leo Constellation. Tetapi hubungan antara konstelasi utama Ursa dan konstelasi Leo rata-rata, dan bahkan ada beberapa pandangan yang sedikit bertentangan antara keduanya. Tampaknya tidak mungkin untuk kolaborasi yang mendalam. Setelah menyuap mitra aliansi, Tang Tian telah belajar sedikit sesuatu. Harta karun bintang. Harta karun itu dapat berevolusi di galaksi suci-suci, sesuatu yang telah dia coba dan uji. Gelombang, jika aku bisa memberikan harta yang telah melalui evolusi ke konstelasi Leo, bukankah itu akan memberikan sayap kepada seekor harimau? Gelombang. Dan bagi Tang Tian, itu adalah pekerjaan yang sangat sederhana. Jadi dia mulai memahami bagaimana cara membiarkan harta meningkat dan berkembang. Dia mengambil harta, itu adalah sarung tangan perunggu dari konstelasi lupus. Dia mengaktifkan sarung tangan, yang dengan sangat cepat mulai menyerap energi, dan seiring waktu berlalu, sarung tangan perunggu itu secara bertahap menumbuhkan lapisan perak pudar. Tetapi setelah 2 jam, sarung tangan berhenti menyerap energi. Tang Tian memeriksanya dengan hati-hati, dan menyadari bahwa sarung tangan tidak naik kelas. Tang Tian mengeluarkan beberapa harta, dan melalui gerakan yang sama, ia memuji 6 harta, di mana 3 menyelesaikan evolusi mereka. Dia kemudian mencobanya dengan harta kelas perak. Setelah mencoba dengan 6 dari mereka, hanya 1 yang berhasil berkembang menjadi harta kelas emas. Lambat laun, Tang Tian menemukan seperangkat aturan yang pasti apakah harta dapat berkembang, yang ada hubungannya dengan roh-roh bela diri di harta. Hubungan ini bukan karena kekuatan sederhana dari roh bela diri, tetapi kemurniannya. Semakin murni roh bela diri, semakin mudah baginya untuk berkembang. Penemuan ini mengejutkan Tang Tian. Dia dulu berpikir bahwa tidak ada yang penting tentang kemurnian roh bela diri di dalam harta karun bintang. Tang Tian menggelengkan kepalanya, lebih mudah untuk meningkatkan kekuatan roh bela diri, tetapi dia tidak tahu metode apapun untuk meningkatkan kemurnian. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, dia tidak punya banyak waktu, dia mengambil beberapa harta Constellation Leo yang telah dia persiapkan, dan mulai memperkuat mereka. The Vast Star Continent mengkhawatirkan masa depan mereka yang suram, semua yang terjadi tampaknya menjadi mimpi buruk. Setelah mendengar berita dari Aliansi Selatan, Jenderal He Siji menjadi sakit, hari-harinya menjadi sangat suram. Semua orang tahu bahwa sang jenderal sudah mendekati ajalnya, dan banyak dari muridnya akan datang mengunjunginya. Dengan munculnya Aliansi Selatan, benua bintang luas telah menjadi pecundang terbesar. Yang Ziking telah menua dalam beberapa hari terakhir, rambutnya telah memutih, tetapi dia tidak berhenti. Dengan pembentukan Aliansi Selatan, apa yang disebut rencana He Siji telah menjadi lelucon terbesar. Prestise Lord benua saat ini juga telah jatuh secara drastis. Di mata warga, situasi Vast Star Continent saat ini berasal dari pajak yang dipaksakan dan pungutan yang diberlakukan oleh Dewa Benua. Semua keluarga aristokrat yang telah kehilangan banyak kekayaan mereka sangat marah dengan Tuhan Benua. Di bawah manajemen Pangeran Hai yang licik, semua keluarga aristokrat yang marah ini mengkritik Tuan Benua dengan tak terkendali. Jenderal He Siji sakit di tempat tidur, menyebabkan pasukan menjadi cepat terpisah, dan banyak komandan menunjukkan minat bahwa benua bintang luas membutuhkan arah baru. Bagi benua bintang luas yang tenggelam, divisi ini adalah racun. Demi memenuhi tuntutan keluarga aristokrat, Tuan Benua memilih untuk meninggalkan istananya, dan memberikan posisi itu kepada Pangeran Hai. Yang Ziking bertahan dalam situasi ini. Dia dipenuhi rasa takut, menoleh ke belakang, dia masih tidak mengerti di mana mereka mulai kehilangan. Semuanya datang dari sekelompok orang di benua Sang, yang masih tetap menjadi teka-teki. Rencana awal mereka untuk menggunakan benua Sang sebagai penghalang pelindung benar-benar sia-sia. Vast Star benua saat ini sudah diatur untuk menggigil kedinginan di bawah bayang-bayang Aliansi Selatan. Setiap gerakan di benua Sang benar-benar tidak terduga, tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Dan Vast Star Continent setiap gerakan jatuh ke tangan mereka. Yang Ziking kelelahan secara mental dan fisik, tetapi dia tahu bahwa satu-satunya jalan bagi Vast Star Continent adalah bergabung dengan Aliansi Selatan, dan menjadi salah satu pemegang saham dalam aliansi, agar mereka benar-benar aman. Tetapi sarannya disambut dengan keberatan dan cemoohan dari Pangeran Hai dan tim tokoh berwibawa. Mereka menekankan untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milik mereka, dan sekali lagi berjemur dalam kemuliaan benua bintang luas. Bagi mereka, Yang Ziking adalah tikus pemalu, makhluk yang sangat lemah, seekor kutu. Banyak teman Yang Ziking mulai menjaga jarak dengan hormat darinya, seolah-olah dia memiliki beberapa penyakit menular, semuanya mulai menghindarinya. Yang Ziking ingin mengetuk kepala mereka agar mereka berpikir jernih, gelombang apa yang terjadi dengan mereka. Apakah mereka semua kehilangan semua rasa rasionalitas? Gelombang. Gelombang Vast Star Continent saat ini, apa yang bisa mereka bawa untuk mencoba dan merebut kembali jembatan ponton dari Aliansi Selatan? Gelombang. Sebenarnya, Yang Ziking tidak tahu untuk apa dia gigih. Sudah terlambat untuk membangun manor tanah yang baru, sehingga mereka menggunakan salah satu puri aristokrat untuk tuan tanah. Saat ini, istana itu dijaga ketat, penjaga setiap 10 langkah,
penjaga setiap 5 langkah, semua prajurit ada di sana, seolah-olah mereka sedang menunggu musuh besar. Di dalam salah satu ruang rahasia istana, Pangeran Hai berusia 56 tahun, dia pria yang agak kekar dengan senyum ramah. Pada masa pemerintahan benua-benua sebelumnya, ia tampaknya tidak memiliki sedikit pun keberadaan, dan berhasil membuat semua orang tidak menyadari keberadaannya. Sampai ketika ada kesempatan, dia menukik dari kegelapan seperti ular berbisa dan memberikan pukulan fatal. Dia dengan mudah mengambil alih posisi sebagai kontinen Lord, membuktikan bahwa metodenya benar-benar mengejutkan. Tetapi pada saat ini, dia menikmati pemandangan seorang cantik di depannya, yang pasti tahu bahwa kecantikan itu adalah komandan bajak laut. Saran kamu brilian. Pidatonya selalu tampak biasa-biasa saja, kata-katanya menyenangkan di telinga, tapi kami telah terlalu menderita dan tidak mampu melawan Aliansi Selatan. Dia tampaknya tidak malu dengan kelemahannya. Lady Rowe sedikit bangkit dari kursinya, senyum di wajahnya lembut dan tidak berbahaya. Kamu benar, jika kamu hanya mengandalkan Fast Star Kontinen, kamu tidak akan bisa berpose sebagai ancaman terhadap Aliansi Selatan. Tetapi jika kamu memiliki sekutu yang kuat, maka itu bisa menjadi kemungkinan. Petik 2. Kamu juga kesulitan mempertahankan hidupmu sendiri. Tatapan Pangeran Hai berubah tajam, meskipun senyumnya tetap lembut. Baru-baru ini, Aliansi Selatan telah menyapu bajak laut. Oh, aku mengerti, kamu berada di tempat yang ketat. Di tempat yang ketat. Lady Rowe tertawa, bagaimana menurut kamu para perompak tentang berada di tempat yang sempit? Bahkan jika Aliansi Selatan mengambil alih seluruh wilayah selatan, kita masih bisa pergi ke wilayah timur. Dari apa yang aku dengar, Aliansi Selatan mengatakan bahwa wilayah selatan adalah milik mereka. Aku ingin tahu, kemana benua kamu akan pergi? Petik 2. Ekspresi Pangeran Hai tidak berubah, dia tertawa, kata-kata itu baik untuk didengar, siapa yang tahu jika mereka tiba-tiba mulai mengatakan bahwa seluruh galaksi suci-suci milik Aliansi Selatan. Mereka dapat mengatakan apa yang mereka inginkan. Lady Rowe berkata dengan tenang, tapi Aliansi Selatan tepat di belakang benua bintang luas. Jujur, aku sangat ingin tahu, mengapa kalian tidak bergabung dengan Aliansi Selatan. Tapi sekarang aku mengerti, siapapun bisa bergabung dengan Aliansi Selatan, tetapi kamu, Pangeran Hai, tidak bisa. Petik 2. Mata Pangeran Hai terbatas pada ukuran jarum, dia benar, siapapun bisa bergabung di Aliansi Selatan, tetapi dia tidak bisa. Dia telah memperoleh posisinya karena dia memilih untuk berpihak pada keluarga aristokrat berpengaruh yang menderita kerugian. Jika dia bergabung dengan Aliansi Selatan, semua pendukung yang marah ini akan menariknya turun dari posisi itu. Dia belum cukup menjadi Lord Benua. Mata nona aku benar-benar tajam. Pangeran Hai memutuskan untuk tidak membahas tentang semak belukar, aku pikir Lady Rowe juga bukan bajak laut. Itu benar, aku datang dari benua bela diri terhormat. Lady Rowe menegakkan punggungnya dan membusungkan dadanya, kesombongan muncul di wajahnya. Pangeran Hai menatap Lady Rowe dengan linglung, seolah-olah dia disambar petir. Dia berpikir bahwa dia mungkin berasal dari dukungan besar, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan berasal dari benua bela diri yang terhormat. Kami terlalu jauh untuk melancarkan serangan, di antara kami, kamu cukup dekat, dan kepentingan kami selaras satu sama lain, kami memiliki musuh bersama. Lady Rowe mungkin tersenyum, tetapi tatapannya setajam pedang, benua sang, selama mereka dihancurkan, Aliansi Selatan akan menjadi sekelompok binatang buas yang telah kehilangan pemimpinnya, mereka akan mulai saling membunuh. Hanya dengan melakukan hal itu, benua bintang luas dapat naik ke puncaknya lagi, dan dengan bantuan benua bela diri yang terhormat, benua bintang luas akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, kamu tahu kami bisa melakukannya. Hanya saja, kami menginginkan benua sang. Petik 2. Nada suaranya sekuat baja, beresonansi seolah-olah memiliki substansi, ekspresinya sangat percaya diri. Wajah Pangeran Wang sangat gelap, setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya sekali lagi, bagaimana menurutmu melakukannya? Lady Rowe tertawa. Di depan adalah pristine Gravel City. Bradley mempertahankan senyum dangkal di wajahnya ketika dia mempercepat langkahnya untuk berjalan di samping Ahlun. Dalam beberapa hari terakhir, dia bahkan tidak pernah melihat Sai Lei sekalipun. Sai Lei tetap berada di dalam gerbong tanpa mengungkapkan dirinya, dan semua permintaan mereka untuk bertemu ditolak. Semua bangsawan dari konstelasi Taurus marah. Di mata mereka, meskipun konstelasi utama Ursa saat ini kuat, tetapi akarnya terlalu dangkal, dan tidak memiliki sejarah bagi mereka, hanya konstelasi pemberontakan baru yang biasanya dipandang rendah. Awalnya, mereka merasa bahwa dengan sambutan hangat mereka, konstelasi besar Ursa akan terharu hingga menangis, tetapi siapa tahu mereka akan benar-benar mengabaikan mereka seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Gelombang jadi bagaimana jika kamu seorang Grandmaster Mekanik? Sisa pasukan yang berpartisipasi dalam penyambutan semua diawasi oleh pihak, semuanya negatif terhadapnya. Satu-satunya yang tetap sopan adalah Bradley. Kami telah menyiapkan penginapan untuk kalian semua di pristine Gravel City, kita bisa beristirahat sebentar di sana. Bradley menjelaskan, setelah melewati pristine Gravel City, kita akan menempuh perjalanan lurus selama 5 hari di atas gurun. Ahlun menganggukkan kepalanya, aku akan bertanya pada nona muda. Dia kemudian pergi ke gerbong dan melaporkan perjalanan.
Di dalam kereta, Sai Lei mengenakan piyama, rambutnya berantakan, benar-benar kebalikan dari sikap Dewi yang sebelumnya. Di depannya, meja ditutupi dengan segala macam konsep, dia terus bergumam pada dirinya sendiri, matanya merah, dia belum tidur selama beberapa hari terakhir. Gelombang berkencan memiliki manfaatnya, setidaknya tidak ada yang memaksaku untuk tidur. Gelombang Sai Lei menggigit lidahnya dan terus bekerja. Laporan Ahlun mengganggu pekerjaannya. Mendengar bahwa setelah Pristine Gravel City adalah beberapa hari gurun, Sai Lei berpikir sejenak, dan memutuskan untuk beristirahat dan mengatur kembali di sana. Dia seorang gila kerja, di dalam gerbong, itu diisi dengan segala macam bahan, dokumen dan bahkan alat mandi, semuanya dibawa tanpa pertimbangan. Tetapi karena dia adalah seorang wanita, dia tidak pernah merasakan apapun kapanpun dia tenggelam dalam pekerjaannya, tetapi setelah keluar dari negara bagian, dia berpikir untuk dapat mandi di kota, suasana hatinya menjadi cerah. Mendengar bahwa Ahlun telah setuju untuk beristirahat di Pristine Gravel City, Bradley menghela nafas lega. Dalam beberapa hari terakhir, terlepas dari berapa banyak ia mencoba untuk mendapatkan bantuan mereka, itu akan berakhir tanpa hasil. Tapi dia terus mengikuti Ahlun tanpa membabi buta, sedemikian rupa sehingga di antara keluarga aristokrat, akan ada ejekan, dihina meskipun menunjukkan niat baik. Bradley adalah satu-satunya yang memiliki kesan mendalam tentang kekuatan Frost Mountain Army. Gelombang ini adalah pasukan yang sangat kuat. Gelombang. Mereka tegas dan disiplin, tidak kenal lelah, tidak pernah malas, dan selalu berhati-hati. Mereka teliti dan tidak memiliki rambut yang tidak pada tempatnya, menyebabkan Bradley kadang-kadang merasa bahwa mereka terlalu kaku dan membuat keributan besar pada masalah menit. Tetapi dia harus mengakui, konstelasi Taurus tidak memiliki pasukan yang bisa dibandingkan dengan tentara yang dia lihat. Dia tahu bahwa baru-baru ini, konstelasi besar Ursa telah membangun beberapa pasukan, semua pasukan ini berasal dari pemisahan pasukan mekanik. Dengan memudarnya pasukan tradisional, generasi baru muncul, pasukan mekanik menjadi kekuatan utama mereka. Konstelasi besar Ursa memiliki tradisi yang biasanya mementingkan orang-orang muda, semua atasan mereka semuanya sangat muda, dan dari sedikit pasukan, satu-satunya yang bisa dipuji sebagai jenderal lama adalah Komandan Angkatan Darat Plet, Tadun. Tetapi Bradley tidak pernah berharap komandan muda begitu luar biasa. Terutama Ahlun, Bradley tidak bisa melihat kesombongan atau kecerobohan seorang anak muda di dalam dirinya, ia dilatih sampai ia menyerupai seorang jenderal tua yang telah berada di militer selama beberapa dekade. Ketika pasukan mekanik itu berpisah, Bradley menghela nafas, dua pasukan besar paling bergengsi di Ursa Major Constellation, Lupus Army dipimpin oleh Tang Yi, dan yang lainnya adalah Army Mechanical yang dipimpin oleh Bing. Untuk pasukan elit dan bergengsi seperti itu, mereka harus mematuhi tradisi dan aturan mereka. Karena tradisi dan aturan menentukan temperamen tentara, dan merupakan aset paling berharga dari pasukan elit. Memisahkan pasukan berarti menghancurkan segalanya, dan beberapa umpan meriam tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan elit sejati. Tang Tian dan Bing tidak mengungkapkan diri mereka untuk waktu yang lama, menyebabkan banyak orang curiga bahwa ada sesuatu yang berubah di para petinggi Ursa Major Constellation. Gelombang siapa yang tahu itu? Gelombang. Perhatian Bradley kembali ke tentara, dia memberitahu semua orang tentang perjanjian Sai Lei untuk beristirahat di Pristine Gravel City. Austin kemudian mengajukan diri untuk terus maju dan mengingatkan kota untuk melakukan persiapan. Austin jelas menyembunyikan niat jahat. Setelah menerima bahu dingin, dia benar-benar marah. Gelombang sejak kapan aku pernah diperlakukan seperti itu? Gelombang kesombongan tentara mengabaikannya membuatnya semakin marah, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Gelombang mereka berada di konstelasi Taurus, bukan konstelasi utama Ursa. Gelombang. Austin pergi ke kota Kerikil Pristine, sebagai salah satu kota penting di wilayah Bulon Constellation Taurus. Kota Kerikil Pristine memiliki pasukan elit yang dikawal di sana, tentara tanduk banteng. Pasukan Bulon adalah salah satu pasukan paling elit di konstelasi Taurus, peralatan mereka mewah, mereka kuat dan tidak pernah dikalahkan. Secara kebetulan, Komandan Bulon Army, Jerome, adalah teman bermain Austin sejak muda, dan keduanya sangat dekat. Posisi Jerome adalah karena Austin menarik tali dari belakang. Ketika Jerome melihat Austin tiba, dia sangat senang. Austin, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bicarakan itu. Austin berkata dengan marah, ayah aku meminta orang-orang berbadan sehat untuk menemani Bradley untuk menyambut seorang wanita. Wanita apa? Kamu membicarakan Grandmaster Sai Lei dengan benar. Jerome tertawa terbahak-bahak, berita tentang Sai Lei yang ingin kembali ke Taurus Constellation telah beredar, dia memandang Austin, melihat apa adanya, mungkinkah dia tidak secantik yang dikabarkan. Austin menggelengkan kepalanya, tidak, Sai Lei adalah wanita paling cantik yang pernah aku lihat. Lalu mengapa mood? Jerome menjadi ingin tahu, dia tahu teman bermainnya sejak muda, dan tahu suasana hatinya tentang wanita. Selama itu indah, Austin akan selalu bersemangat. Mereka menggertak kita. Wajah Austin berubah hijau ketika dia menjelaskan tentang semua yang telah terjadi. Wajah Jerome juga menjadi jelek, terlepas dari seberapa gagah Grandmaster Sai Lei, mereka berada di konstelasi Taurus, bagaimana mereka bisa menahan orang lain berjalan mondar-mandir. Mereka benar-benar melakukan itu. Jerome bertanya dengan muram. Austin menegakkan dirinya, Jerome,
apakah kamu pikir aku akan berbicara omong kosong di sini? Aku seorang pangeran dari konstelasi Taurus, dan telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Petik 2. Jerome terdiam untuk waktu yang lama, bagaimana dengan Bradley? Mengapa Bradley tidak menunjukkan ketidaksetujuan kepada mereka? Petik 2. Austin mencibir, Bradley. Dia masih berharap untuk mendapatkan bantuan dari konstelasi utama Ursa. Petik 2. Dia mulai meniru Bradley dan berkata, dari keduanya, salah satunya pasti akan jatuh. Jerome mengangkat sebelah alisnya, dan dengan nada arogansi, Bradley terlalu meremehkan dirinya sendiri. Sejak kapan rasi bintang Taurus kita jatuh ke titik yang kita butuhkan untuk mencari rasi bintang utama Ursa? Petik 2. Betul, Jerome. Austin berkata dengan gembira, kamu benar-benar orang yang layak untuk diandalkan. Bradley membuang tradisi paling berharga dari konstelasi Taurus kami. Petik 2. Aku pikir Bradley memiliki pertimbangan sendiri. Jerome memotong kata-kata Austin, ia tidak ingin bergabung dalam kompetisi di antara para petinggi dengan otoritas, tetapi sebagai seorang militer, ia memiliki kebanggaan dan kesombongan sendiri, memikirkan bagaimana pasukan yang tidak dikenal berjalan mondar-mandir di tanah kelahirannya, api membakar dalam benaknya, mentolerir tentara yang merajalela di hadapanku. Petik 2. Austin melambaikan tangannya dengan penuh semangat, Jerome, apa yang harus kita lakukan? Jerome berbicara dengan nada serius, karena Grandmaster Sailei datang ke rasi bintang Taurus kami sebagai tamu, maka masalah keamanan secara alami menjadi tanggung jawab kami untuk menanganinya. Kami akan menyambut Grandmaster Sailei, dan pasti harus membiarkannya merasa di rumah. Petik 2. Austin mengerti apa yang dia maksud dan tertawa. Tanduk trompet suram terdengar dari barak, dan pasukan bulan cepat berkumpul. Di peron, Austin menyaksikan dengan kaget, seluruh pasukan hanya butuh 5 menit untuk berkumpul. Pasukan di bawah panggung memiliki formasi yang ketat, itu kuadrat dan ujung-ujungnya sangat tajam, mereka sangat diam, dan niat membunuh mereka menembus keluar. Austin tidak bisa tidak memuji, Jerome, aku benar untuk memilihmu. Kamu benar-benar seorang jenderal terkenal. Biarkan orang-orang brengsek dari konstelasi utama Ursa itu untuk melihat apa itu elit sejati. Petik 2. Mata Jerome memancarkan jejak kesombongan, dia memiliki kemampuan untuk menjadi sombong, pasukan bulan telah berubah di tangannya, dan menjadi sangat kuat. Mungkin kita bisa bertukar. Jerome mencibir, dan wajahnya segera menjadi gelap ketika dia berteriak, keluar. Gemuruh-gemuruh. Gelombang perak mengalir di sepanjang jalan, langkah kaki mereka menyebabkan warga kota kerikil Pristine berhenti di jalur mereka. Di atas gelombang perak itu terbang 10 orang suci yang mengikuti dengan erat. The Bullon Army adalah unit baju besi yang berat, semuanya mengenakan Taurus Armor tingkat perak. Karakteristik unik Taurus Constellation adalah bahwa mereka dapat memproduksi secara massal, dan peralatan yang mereka miliki mudah dikenali, karena helm mereka akan selalu memiliki tanduk banteng yang tajam. Untuk rasi bintang lain, masalah mereka adalah dengan baju besi, tetapi konstelasi Taurus dapat sepenuhnya melengkapi seluruh pasukan dengan baju besi. Armor berwarna perak serempak adalah kualitas unggul, sesuatu yang jarang terlihat di seluruh Heaven's Road. Ahlun tiba-tiba berhenti, dia merasakan gemuruh di tanah, dia langsung menilai bahwa ada sekelompok orang yang mendekati mereka. Sekilas, dia menggambar pedang peraknya, serangan masuk. Ini adalah pengalaman yang Ahlun dapatkan untuk dirinya sendiri, di lingkungan asing, selama dia menghadapi situasi khusus, metode yang paling langsung adalah menggunakan kata-kata, serangan masuk, untuk memperingatkan rekan-rekannya, dua kata ini adalah yang paling efektif, dan dapat menyebabkan semua prajurit segera perhatian penuh mereka. Di kejauhan, gelombang perak bergegas menuju mereka. Ahlun tetap tenang dan tidak tergerak. Tetapi dengan sangat cepat, matanya mengerut, serangan pihak lain tidak memiliki niat untuk melambat. 4,5 km, 3,6 km, 3 km. Mata Ahlun langsung berubah dingin, dia mengangkat pedang perak yang tinggi di udara, dengan kecepatan musuh, 2,4 km adalah jarak yang aman. 2,4 km. Tanpa ragu, Ahlun mengarahkan pedang peraknya ke depan, dan meraung, unit di belakang melindungi kereta, Frontlands, ikuti aku untuk menyerang. 500 Frost Mountains bergerak. Serangan yang dihilangkan oleh Chen Zilin memasuki tubuh Ahlun, tetapi itu tidak menggerakkan orang baja. Dia berdiri diam seperti patung, seolah-olah dia tidak peduli. Karena keberadaan Chen Zilin, ia dapat menguji beberapa serangan berbahaya dan kuat, yang menciptakan serangan 3 langkah. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada Chen Zilin, memungkinkan mereka untuk terhubung pada level yang sangat dalam. Ahlun, yang tanpa rasa takut, seperti binatang buas, keuletan dan kegigihan seorang lelaki lupus ditampilkan melalui dirinya dalam kejenuhan. Ahlun mengamati musuh-musuh berantakan di depannya, dia mempertahankan posturnya yang berhati-hati, sementara pasukannya mempertahankan postur ofensif mereka, hanya untuk menambah tekanan ke pihak lain. Meskipun wajah jenderal lain itu lambat dan terkejut, tetapi para prajurit dipenuhi dengan rasa takut dan mati rasa, menunjukkan bahwa pasukan ini telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung.
Tetapi Ahlun tidak bersantai karena ekspresi mereka. Jika mereka tidak berada di wilayah mereka, ia sudah akan meminjam momentum untuk membunuh mereka dan sepenuhnya melenyapkan mereka, dan menghapus segala kemungkinan bahaya. Mata Ahlun tenang dan dalam yang tak terduga, suatu cara serangan yang sembrono, tetapi tidak ada sedikit pun riak dari bekas luka ringan. Ini adalah Ahlun. Tegas dan tak kenal takut, gagah berani dan tenang, sikap seorang jenderal besar. Wajah Jerome pucat pasi, tangannya lemah, temperamen yang diungkapkan oleh musuh di depannya membuatnya takut untuk melakukan pertempuran, ia tidak dapat menemukan sedikitpun keberanian untuk melawan mereka. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan rasa malu dan kekalahan, pasukan Bulon yang telah dia tingkatkan dengan sangat hati-hati, sebenarnya tidak mampu melakukan serangan, dan di bawah serangan pasukan tanpa nama, menjadi kacau dan benar-benar dikalahkan. Untuk sesaat, dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Itu adalah hutan belantara yang besar, seluruh tempat sunyi hanya dengan suara angin bertiup dan menyebarkan panas yang melonjak dari tentara Frost Mountain. Mereka memiliki warna perak yang sama, tetapi mereka sama sekali berbeda, mempesona begitu cerah sehingga orang-orang Taurus merasakan sakit di mata mereka. Mereka ingin memejamkan mata, tetapi pemandangan itu tampaknya memiliki kekuatan yang menarik, mereka tidak dapat melakukannya dan hanya bisa menonton. Mereka tersesat, takut, diliputi keterkejutan, linglung, putus asa. Ekspresi mereka lamban, bibir mereka menggigil. Bahkan 10 orang suci yang memblokir serangan 3 langkah saat ini tidak dapat berkata-kata, tangan mereka gemetar tanpa henti. Tiba-tiba, gemuruh bergemuruh. Langkah kaki memecah kesunyian. Dari perak yang membeku, sesosok gunung keluar. Sebelum para prajurit bahkan bisa mendapatkan kembali diri mereka dari keterkejutan, mata Jerome yang telah kehilangan fokusnya, mendapatkan kembali ekspresinya. Ahlun berhenti 30 meter dari pesta yang lain, Pak, dia menusukkan pedang perak itu ke tanah. Ini adalah. Hati Jerome bergetar. Tangan yang memegang pedang perak bergetar, aura pedang tajam dengan mudah memotong tanah, seperti memotong kertas, garis memanjang ke kejauhan. Jejak pedang lurus diblokir depan Bulon Army. Siapapun yang berani menyinggung diplomasi akan terbunuh. Ahlun melempar kata-kata itu, dan bahkan tanpa memandang Jerome, dia kembali ke pasukannya. Darah melonjak naik ke kepala Jerome, wajahnya memerah, hampir merembes keluar dari pori-porinya. Dia mengepalkan tangan dengan erat, seluruh tubuhnya gemetar. Garis ini telah menarik hatinya, itu peringatan, bukan untuk melewati batas. Gelombang tapi, ini konstelasi Taurus, ini tanah kami. Gelombang. Orang-orang Taurus Constellation meledak seperti gunung berapi, mereka marah dan mulai memarahi dengan keras, berteriak-teriak mengatakan mereka akan menunjukkan Ahlun dan yang lainnya. Wajah Bradley menjadi gelap ketika dia mencari audiensi dengan Sai Lei, di mana Sai Lei tidak menolak kali ini. Agar sisi bangsamu melakukan ini, kamu jelas memprovokasi kami. Bradley menatap Sai Lei, nadanya sedingin es. Apakah begitu? Sai Lei menjawab dengan lemah, mereka hanya bertanggung jawab, melindungi keselamatan aku, apakah ada masalah dengan itu? Bukankah itu pasukan sisi mulia kamu yang dengan sengaja mulai menyerang ke arah kami, tampaknya menunjukkan kepada kita permusuhan. Petik 2. Mereka hanya berpikir untuk bergegas menyambut sisi bangsawanmu, namun disambut dengan seranganmu. Selanjutnya, ini adalah konstelasi Taurus. Bradley berkata tanpa emosi, apapun yang kami lakukan, apakah kami membutuhkan persetujuan kamu? Kamu salah pada satu titik, ini adalah konstelasi Taurus, tetapi untuk sekarang. Sai Lei menjawab dengan malas, dengan penampilannya saat ini, akan sulit untuk bertahan selama beberapa tahun lagi. Bradley tertawa marah, oh, mungkinkah konstelasi utama Ursa ingin memasukkan jari ke dalam konstelasi Taurus aku? Nona Sai Lei muda, meskipun kamu adalah tamu kami, tetapi ada batas untuk kesabaran kami. Petik 2. Kaulah yang memintaku untuk datang. Sai Lei menyela kata-katanya, dia meliriknya, dan menunjukkan senyum cemoohan, kamu ingin aku pergi sekarang. Itu bagus, waktunya ketat bagi aku masih memiliki banyak tes untuk dijalankan. Jika Taurus Constellation tidak menyambut aku akan segera pergi, jangan buang waktu semua orang. Petik 2. Bradley tersedak. Gelombang sialan, gelombang. Dia merasakan nyala api berkobar di dadanya, dia tahu isi dari kompromi yang dibuat, yang pada saat itu seperti lidah yang menyala menjilati seluruh hatinya. Mata Sai Lei menjadi dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, apa hubungannya dengan aku apakah konstelasi Taurus hidup atau mati? Bahkan tidak memulai dengan keluarga penggemar Yi, aku tidak menemukan masalah dengan mereka, mereka harus berterima kasih banyak. Jika kamu masih berkubang di zaman nenek moyang kamu, maka kami tidak punya banyak hal untuk dibicarakan, rumah yang rusak ditakdirkan untuk layu, jangan buang waktu aku. Petik 2. Gelombang rusak rumah yang ditakdirkan untuk layu ya. Gelombang. Mulut Bradley terasa sangat pahit, dia ingin menaikkan suaranya untuk membantah pihak lain, tetapi ketika 10.000 kata mencapai tenggorokannya, sepertinya dikunci oleh sesuatu, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini seharusnya menjadi salah satu pasukan terkuatmu.
Sai Lei bertindak seolah-olah dia tidak melihat ekspresi wajah Bradley, dan terus berbicara, untuk dikalahkan dalam satu gerakan. Oh, aku tidak boleh meremehkan kalian terlalu banyak, mungkin kamu bisa bertahan 2 pertarungan. Kata-kata Sai Lei seperti pedang berbisa, menusuk langsung ke dada Bradley. Kamu datang ke sini, apakah hanya untuk mempermalukan kami? Bradley berbicara melalui giginya yang mengertakkan dengan wajah memerah, matanya memuntahkan amarah. Menghina kamu. Tidak. Sai Lei berdiri, dia berdiri di atas gerbong, menatap ke bawah dengan tatapan cemoohan, apakah kamu layak aku dihina? Kalian bukan apa-apa, dan bahkan mulai mengurangi kekayaan yang ditinggalkan nenek moyangmu. Kalian semua mengenakan jubah yang ditambal, benar-benar mematikan dalam membohongi dirimu sendiri, mengatakan pada dirimu betapa mewahnya kalian semua. Orang-orang seperti itu, apakah kamu layak aku menghina? Petik 2. Wajah Bradley adalah campuran hijau dan merah, kehebohan yang lahir di hatinya menurun. Gelombang mereka di sini hanya untuk mempermalukan kita. Mereka sama sekali tidak tulus. Tanpa kompromi yang tulus, tidak ada yang bisa ditukar, jika ini berlangsung, kita hanya akan dipermalukan oleh mereka. Gelombang. Aku datang ke konstelasi Taurus hanya untuk satu tujuan. Kata-kata Sai Lei menyebabkan Bradley yang akan berbalik dan berhenti. Aku hanya ingin melihat, tentara Taurus yang bergengsi dan terkenal di masa lalu, jika mereka meninggalkan sedikit bibit, dan di mana aku bisa menemukan beberapa harapan untuk menghidupkannya kembali. Seluruh tubuh Bradley gemetar, dia mendongak dengan tak percaya, dan tergagap, tentara T Taurus. Kembalikan Angkatan Darat Taurus. Sai Lei mengabaikannya, dan terus bergumam pada dirinya sendiri, tapi, apa hubungannya ini denganku? Apakah tentara Taurus dihidupkan kembali atau tidak, tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Kamu bisa menghidupkan kembali tentara Taurus. Bradley berjalan tiba-tiba, dia sangat emosional, setiap otot di tubuhnya gemetar dalam kegembiraan. Tetapi hanya dalam setengah langkah, dia dikunci oleh niat membunuh yang dingin, Meng Ta dan yang lainnya menatapnya dengan tidak ramah. Bradley yang bersemangat terus berjalan menuju Sai Lei. Cici, tubuhnya tiba-tiba memiliki potongan silang di sekelilingnya, darah mengalir kemana-mana, niat membunuh Meng Ta dan yang lainnya telah membeku menjadi bilah. Bradley mengabaikan mereka, matanya hanya memiliki Sai Lei, dia bertanya sambil gemetar, kamu benar-benar dapat menghidupkan kembali tentara Taurus. Sai Lei digerakkan, melihat wajah emosional Bradley, dia diam-diam tersentuh. Gelombang tidak semua orang di sini mau tenggelam dalam korupsi. Gelombang. Dia mengangkat tangannya sebagai indikasi untuk Meng Ta dan yang lainnya berhenti. Itu hanya pikiran aku. Sai Lei berkata dengan jujur, tentara Taurus telah menghilang selama bertahun-tahun. Apakah itu dapat dihidupkan kembali atau tidak, aku tidak benar-benar tahu. Hal yang paling penting untuk pasukan Taurus adalah baju besi emas, yang aku punya beberapa ide untuknya, tapi kamu harus tahu, hanya dengan memiliki baju besi bukan berarti. Petik 2. Aku akan bergabung denganmu. Bradley sudah benar-benar mengabaikan segala hal lainnya, tiba-tiba dia berlutut di tanah, dan mulai memohon pada Sai Lei, dia begitu bersemangat sehingga pidatonya tidak jelas, tolong izinkan aku bergabung dengan kamu, terlepas dari kondisi apapun, aku ingin berpartisipasi. Aku ingin menghidupkan kembali tentara Taurus, aku ingin menghidupkannya kembali. Petik 2. Pidatonya yang tidak jelas bercampur dengan tangisan, air mata jatuh ke tanah di bawahnya. Sai Lei memandangi Bradley dengan heran, dia tidak pernah mengharapkan ini, sama seperti dia berpikir bahwa Taurus Constellation terlalu rusak sehingga tidak bisa diselamatkan. Masih ada orang yang berpegang pada mimpi, rela menyerah pada segala hal untuk mewujudkan mimpi itu, meninggalkan martabat mereka dan memohon dengan sangat menyakitkan untuk itu. Dia hanya melihat gairah seperti itu di konstelasi utama Ursa, dan dia selalu berpikir hanya mereka yang memiliki temperamen seperti itu. Semua orang di samping menyaksikan dengan kaget, menyaksikan Bradley kehilangan kendali, dan setelah keheningan singkat itu, mereka menjadi gempar. Wajah mereka dilumuri amarah, penghinaan, ekspresi memalukan, beberapa dari mereka tidak bisa tidak menutupi wajah mereka dengan lengan baju. Tuhan, apa yang terjadi pada Yang Mulia? Terlalu memalukan. Petik 2. Menghidupkan kembali tentara Taurus. Hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu, agar Yang Mulia benar-benar mempercayainya, dia terlalu naif. Petik 2. Betul. Apakah Yang Mulia mengira dia adalah satu-satunya yang peduli untuk konstelasi Taurus? Terlalu kasar, ini seharusnya tidak terjadi. Petik 2. Bradley yang berlutut di tanah menggigil, tinjunya mengepal sampai jari-jarinya putih. Semua kata-kata itu memotongnya seperti bilah tajam. Bisakah kamu mendengar kata-kata mereka? Aku hanya memiliki pemikiran ini, hanya untuk pemikiran ini, apakah layak melakukan ini? Petik 2. Kata-kata Sai Lei terdengar dari atas. Dia berdiri di kereta, menatap Bradley. Bradley mengangkat kepalanya, air matanya sudah berhenti, jauh di dalam matanya, rasa sakit dan kesedihan yang mendalam masih terlihat, tetapi wajahnya, memiliki tekad yang tak terbatas, selama ada sedikit harapan, Bradley akan mengorbankan hidupnya tanpa menyelamatkan apapun. Tidak semua orang akan mengerti kamu, mungkin kamu akan diejek,
kamu bahkan mungkin kehilangan posisimu saat ini dan kehilangan segalanya, dan dengan potensi hasil dari tidak ada, dapatkan sama sekali tidak ada. Bradley mengangkat kepalanya, dan memejamkan mata dengan Sai Lei, dia seperti seorang prajurit ketika dia berbicara dengan keras, tidak ada mimpi yang tidak memerlukan pengorbanan, aku bersedia menyerahkan apapun. Di mata itu, api menyala. Sai Lei tersenyum manis, dan berkata dengan penuh arti. Selamat bergabung. Ketika Lei Yang melihat harta ini, dia pasti akan tercengang. Tang Tian memandangi harta terapung di depannya dengan tolong, semuanya adalah harta Leo Constellation. Harta karun yang penuh sesak itu mempesona dengan aura cahaya yang menarik, sebagian besar dari mereka telah mengungkapkan warna emas yang pudar, dan harta emas yang menyilaukan emas terang telah meningkat sebesar 15. Tidak ada yang peduli tentang dia. Di sampingnya, Ling Su, Kren dan Jing Hao sedang berbaring, mereka sangat lelah sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat jari-jari mereka. Mereka lumpuh oleh laut energi dan berbaring tanpa bergerak. Mereka semua ditangkap oleh Tang Tian, semuanya dipaksa untuk mengeluarkan harta, yang merupakan tugas yang melelahkan. Tang Tian merasa idenya terlalu kuat dan cemerlang. Dia tidak memiliki banyak harta dari Leo Constellation, dan bahkan ketika dia mendapatkan Constellation Ursa utama untuk secara rahasia membelinya, dia hanya mendapatkan 200 buah, dan mayoritas dari mereka adalah barang biasa. Leo Constellation tidak menyebarkan harta mereka banyak, kelompok bawahan Lei Yang yang gila bertempur semuanya berjuang untuk harta, dan ada banyak dari mereka bahkan tidak memiliki cukup untuk diri mereka sendiri. Mereka secara bertahap menemukan bakat untuk memperkuat harta. 200 buah, tidak satu pun dari mereka adalah gradet emas Sures, tetapi saat ini, 15 dari mereka adalah kelas emas, dan dari 180 harta yang tersisa, setengah dari mereka adalah harta setengah kelas emas, sisanya semua berada di puncak kelas perak. Jika harta ini ditempatkan di Heaven's Road, itu pasti akan mengguncang seluruh tempat. Bagi Leo Constellation, ini sudah dianggap sebagai persediaan kelas pertempuran. Harta karun adalah dasar dari kekuatan rasi bintang manapun, dan bahkan harta roh yang digunakan oleh orang-orang suci disaring dari harta karun bintang. 15 harta bintang kelas emas, masing-masing komandan bisa memilikinya, hanya dengan titik itu akan meningkatkan kemampuan bertarung Leo Constellation oleh tingkat. Setelah dan EBSP, saat Jing Hao yang mendapatkan kembali energi bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah metode ini benar-benar bekerja. Seharusnya, tapi kita harus bertemu Lei Yang dulu, sebelum kita tahu. Tang Tian menggaruk dagunya, sebenarnya, dia juga tidak terlalu yakin. Ketika Raja Singa Lei Yang memuji dirinya sendiri sebagai hegemon, Tang Tian belum lahir, dan sejak muda ia tumbuh dengan mendengarkan dan mengetahui pahlawan legendaris dan pencapaian pertempurannya. Bukan hanya dia, setiap kali Jing Hao dan yang lainnya memikirkan Lion King Lei Yang, mereka semua akan tenang. Dalam sejarah 12 istana ekliptik, ada segala macam keluarga kaya dan berkuasa, tetapi dalam 100 tahun terakhir, konstelasi yang paling mempesona adalah milik konstelasi Leo. Jika 12 istana ekliptik adalah jalan surga yang paling terang dan rasi bintang yang paling mempesona, maka Leo Constellation seterang matahari. Dan yang mengendalikannya, adalah Lei Yang, ia telah membawa teman-temannya sendiri, mengatasi semua hambatan mereka, menembus ke tempat-tempat yang paling berbahaya, dan memulai konstelasi Leo-nya sendiri. Kemuliaan itu mampu menyamai dia dengan pahlawan terkenal dalam sejarah, ia dipuji sebagai Lion King, tetapi ada orang lain yang memanggilnya The Great Lei Yang. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkan keberadaan kuat ini. Tidak ada yang sulit tentang itu. Tang Tian mendengus, cahaya aneh berkedip di matanya, jika dia tidak setuju, kita hanya bisa. App itu untuk diri kita sendiri. Jika mereka berani mencoba trik kotor, kita akan mengalahkannya. Petik 2. Pada kalimat terakhirnya, ekspresi Tang Tian menjadi ganas. Semua orang tercengang. Apakah dia seperti ini baru-baru ini? Jing Hao bergumam, datang dari kelompok bela diri terhormat, dia lebih memahami Lei Yang saat dia memperlakukannya sebagai musuh. Di para petinggi dari seluruh kelompok bela diri yang terhormat, semua orang takut pada Raja Singa, bahkan jika dia sudah tua, dan dia tahu bahwa selalu ada perkataan di antara para petinggi, waktu terbaik untuk menyerang Leo Constellation adalah ketika sang singa raja meninggal. Di mata mereka, meskipun Andre dan yang lainnya adalah seniman bela diri yang kuat, tetapi dibandingkan dengan Lei Yang, dengan tangan kosongnya menciptakan kerajaan yang kuat, mereka masih kurang. Kill Lei Yang. Menginjak-injak Leo Constellation. Petik 2. Ling Su tanpa ragu memasuki keadaan fanatik, dan melompat. Dia sangat bersemangat, matanya menyala, murid oranye menyala dengan api, dia benar-benar kesurupan karena Tang Tian. Dia ingin bertarung dengan Leo Constellation pada saat itu. Gelombang ide Tang Tian terlalu luar biasa, siapapun Lei Yang itu, bahkan jika dia adalah Raja Singa, selama aku mengalahkannya, hehehe, aku akan menjadi seniman bela diri terkuat di dunia. Gelombang. Darah Ling Su mendidih, setiap pori di tubuhnya memancarkan niat bertarung, tenggelam dalam fanatisme negara. Dua orang gila. Kren memandang mereka berdua berteriak dari atas ke bawah, dan mau tak mau facepalm, kalian berdua, tidak bisakah kamu bertindak normal? Kamu menyeret ke bawah gambar konstelasi utama Ursa dan benua Sang. Petik 2.
Jing Hao memiliki sentimen yang sama, apakah kita benar-benar membiarkan dia berbicara dengan Lei Yang? Hanya dia yang bisa kembali. Kren tidak berdaya, keadaan mentalnya tidak dapat disembuhkan, tetapi, aku mendengar bahwa Lei Yang sendiri juga tidak normal. Aku berharap mereka tidak bertarung, gambar yang indah itu, aku bahkan tidak berani memikirkannya. Memikirkan Tang Tian dan Lei Yang. Jing Hao gemetar, dia tidak pernah merasa dirinya meringkuk ketakutan, tetapi dibandingkan dengan Tang Gila, dia masih kekurangan sesuatu. Gelombang baiklah, akan selalu ada sesuatu yang kurang ketika membandingkan dengan seorang pemuda gila. Gelombang. Jing Hao menghibur dirinya sendiri. Gila Tang, kenapa tidak kita baru saja menyiapkan penyergapan dan menyingkirkan Lei Yang? Gila Tang, aku akan tetap menyergap di belakangmu, dan menunggu sinyal kamu. Maka aku akan menombaknya sampai mati. Petik 2. Tombak sampai mati. Tombak sampai mati. Petik 2. Melihat bahwa Ling Su benar-benar menjadi gila, Tang Tian merasa bahwa itu telah menjadi buruk, dan segera menyimpan semua harta dan menyelinap pergi. Kren dan Jing Hao sudah lama menghilang. Tidak, tidak, ayo bertarung. Aku ingin bertarung, siapa di antara kamu yang bisa datang dan bertarung denganku? Di mana kalian semua? Ling Su terkejut sesaat, dia kemudian melihat sekeliling, mencari lawan untuk bertarung. Kembali ke kediamannya, Kren memikirkan konstelasi Sagittarius. Gelombang terlepas dari apapun, Tempest adalah bibiku. Sagittarius Constellation sedikit lebih lemah daripada Constellation Leo di 12 Ecliptic Palaces, meskipun mereka kuat, tetapi sumber daya dan ekonomi mereka tidak cukup luar biasa. Dan bibiku tampaknya tidak peduli dengan politik yang sedang terjadi. Gelombang. Gelombang tapi, tidak ada yang berani memandang rendah Sagittarius, permaisuri yang tidak peduli dengan politik adalah salah satu seniman bela diri terkuat. Gelombang. Kren tahu tentang rencana Tang Gila. Crazy Tang berharap dapat membentuk komunikasi dengan 12 istana ekliptik dan bertarung melawan Martial Group terhormat. Rencana Crazy Tang telah diteliti oleh Kren, dan kemungkinan keberhasilannya sangat tinggi. Karena di tangan Tian-Tian, ia memegang posisi tawar yang tak tertahankan, kemampuan untuk memperkuat harta. Di seluruh sistem Constellation Road Surga, itu dibangun di atas harta karun bintang, jadi kepentingannya sama pentingnya. Dia kemudian mulai menulis surat kepada bibi permaisuri yang jauh, dan menyarankannya untuk mengirim lebih banyak harta Sagittarius Constellation ke Three Spirit City, dan menyarankannya untuk berkolaborasi dengan Ursa Major Constellation, dengan semua analisis tentang pro dan kontra, dia kemudian menulis tentang informasi orang dalam mengenai yang terhormat Martial Group. Menulis ke titik ini, Kren tiba-tiba menyadari, mereka dan benua bela diri yang terhormat, termasuk pertempuran antara kelompok bela diri yang terhormat dan jalan surga, telah memasuki fase baru. Hingga saat ini, kedua belah pihak tidak memiliki ruang untuk mundur atau kompromi, karena kedua belah pihak sepenuhnya memahami niat musuh mereka dan situasi mereka sendiri. Informasi yang menunjukkan bahwa mereka datang dari Heaven's Road mungkin belum pernah mencapai benua bela diri yang terhormat. Setelah itu, mereka akan mengirim pasukan mereka untuk terlibat dalam menghancurkan benua Sang. Dan sebagai juru bicara di Heaven's Road, grup bela diri terhormat akan meluncurkan pasukannya di konstelasi utama Ursa dengan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertempuran akan memasuki tahap yang sangat pahit dan putus asa. Gelombang apakah Crazy Tang sudah memikirkan hal ini? Gelombang. Kren menjadi waspada dan terus menulis. Petik 2. Grup marsial terhormat bukan hanya musuh dari konstelasi besar Ursa, mereka adalah musuh dari seluruh jalan surga, keberadaan mereka adalah agar galaksi suci-suci memasuki jalan surga. Kami telah mencari informasi mengenai waktu untuk pintu bintang untuk dibuka, dan akhirnya memperoleh beberapa hasil. 10 tahun kemudian, Stardor yang menghubungkan Secret Saint Galaxy dan Heaven's Road akan terbuka, dan pada saat itu, perang antara dua dunia akan tak terhindarkan. Roh surga yang berlimpah di jalan, adalah tempat yang harus mereka miliki. Petik 2. Kren tidak tahu pengaruh apa yang akan ditimbulkannya pada bibinya, tetapi dia masih menulis surat itu dengan sungguh-sungguh sampai selesai. Ada orang-orang Sagittarius Constellation di Three Spirit City, dan surat itu akan dengan cepat dikirim ke Ratu. Setelah menyelesaikan surat itu, dia kemudian menulis surat kepada tetua klan hebatnya, dan dengan cermat mencatat semua penerangan yang dia miliki mengenai teknik bela diri Sekte Derek. Setelah peningkatan berkelanjutan pada teknik bela diri Sekte Derek dengan cepat tumbuh lebih kuat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sekte Derek mengikuti dan mematuhi tradisi sekte kuno, meskipun teknik bela diri mereka benar-benar berbeda dari teknik bela diri lama, tetapi tradisi itu tidak hilang, dan para murid memiliki fondasi yang sangat dalam. Ketika Kren menemukan legasi dan mengembalikannya kembali ke Krensek menemukan harapan dan kepercayaan diri mereka lagi. Sekte Derek yang tetap diam selama ratusan tahun, mendapatkan kerinduan yang lebih intens. Konsentrasi energi yang padat di Ursa Major Constellation, bersama dengan Tang Tian mempelajari beberapa teknik bela diri Krensek di masa lalu dan posisi penting Kren ke Constellation memungkinkan Krensek secara elektronik. Mereka seperti spons yang dengan rakus menyerap bagian mereka, dengan ketatnya sekte mereka, itu membuat mereka dihormati. The Great Clan Elder tersenyum ketika dia menatap ke bawah gunung.
Ada kerumunan besar orang di kaki gunung. Gunung Grus sama curamnya dengan pedang, terbentuk di sisi gunung seolah-olah pedang telah memotong sebidang tanah yang sehalus cermin. Kata-kata, Akademi Grus, muncul di bagian atas, itu adalah maja dan penuh kehidupan. Hari ini adalah hari pertama pembukaan Akademi Grus. Sekte Derek menerima perawatan Tang Tian, dan mereka memutuskan untuk membangun Akademi Grus, untuk secara terbuka mewariskan teknik bela diri sekte ke Konstan Besar Ursa. Pembukaan Akademi Grus, menimbulkan sensasi di Departemen Internal Konstelasi Utama Ursa. Di masa lalu, tidak ada yang tahu tentang penurunan Sekte Derek, tetapi hari ini Derek adalah salah satu tokoh teratas dari konstelasi Ursa Major. Beruang Raja Tang Tian secara pribadi mengakui untuk mempelajari teknik bela diri Sekte Derek sebelumnya, menambahkan bahwa teknik bela diri Derek Sekte itu sebelumnya lebih didasarkan pada rasa percaya diri dan tenang dan sangat gesit. Banyak anak muda bergegas untuk itu seperti bebek. Jauh di bawah gunung, keriuhan orang ramai, pemandangan yang berkembang di bawah menyebabkan seluruh Kranesek tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan mereka. Tidak ada yang akan berpikir bahwa keriuhan akan menyebabkan seluruh sekte membran menjadi sangat emosional. Sosok-sosok putih yang tak terhitung jumlahnya terbang turun dari gunung-gunung, semuanya menyerupai bangau putih yang gesit, menyebabkan murid-murid itu menjadi lebih bersemangat, dan hati mereka membara di atasnya. Kebangkitan Sekte Derek adalah kekayaan generasi aku. The Great Clan Elder bergumam, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat menyaksikan adegan seperti itu dalam hidupnya, bahkan jika dibiarkan pada saat ini, dia akan puas. Di sekeliling, tidak ada yang merasa sedih. Penurunan dan kekalahan Sekte Derek sepertinya baru kemarin, dan tidak ada yang mau kembali ke sana. Ini semua berkat Kren. Ya, leluhur di surga, tolong lindungi Sekte Derekku selamanya. Semua orang emosional. The Great Clan Elder terdiam untuk sesaat, lalu berbicara dengan sungguh-sungguh, Kren masih muda, tapi bertarung tanpa henti di luar, menghasilkan Kren sekte kami tanah yang diberkati ini. Kita tidak bisa hanya menikmati keberuntungan di belakang. Derek Sek Disciples, rindu untuk mendapatkan kekuatan dari seniman bela diri peringkat emas, dan teruskan meningkatkan kekuatan para ahli senjata. Masa depan konstelasi utama Ursa, masa depan Bangau Derek kami, mengharuskan semua orang di Bangau Sekte untuk mempertahankan dan mempertahankannya bersama-sama. Iya, semua orang membungkuk dan menjawab serempak. Sejak saat itu, di pasukan konstelasi besar Ursa, sebuah legenda lahir, pedang utusan pedang. Three Spirits City dijaga ketat, pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada banyak sekali patroli di jalan-jalan, semua hotel, rumah, diperiksa sekali, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Three Spirits City. Berbagai pintu bintang di sekitar 3 Spirit City dipantau dengan ketat, dan pasukan yang dipenjara semuanya diposisikan ketat, dalam keadaan sebelum perang. Semua mata-mata yang tersembunyi dalam gelap semua tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di kota Tiga Roh. Tapi mereka tidak berani bergerak dengan sembrono, kota Tiga Roh saat ini telah lama dipalsukan menjadi kota seperti ember baja oleh konstelasi utama Ursa. Sejak penyergapan terakhir, Three Spirit City terus-menerus disisir berkali-kali dalam dan luar. Three Spirit City telah menjadi kota strategis paling terkenal di Constellation Ursa, tetapi kota yang penting ini menarik banyak tokoh yang sangat penting. Stardor yang dijaga secara besar-besaran mulai menghasilkan figur otoritatif dari konstelasi utama Ursa, Long Shou Jing, Tadun, Suling Ajaib, Hunter Adrian, Xiao Wu. Setiap orang yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut. Bahkan orang yang paling lambat pun tahu bahwa masalah yang sangat penting telah dimulai di konstelasi utama Ursa. Sebuah konferensi militer yang berkaitan dengan masa depan konstelasi besar Ursa akan segera dimulai, dan hampir semua anggota komandan dan komandan dari berbagai pasukan berkumpul. Waktu Bing ketat, ia akan mengambil alih perubahan struktural untuk berbagai pasukan untuk misi pembajakan perompak. Itu adalah langkah paling penting bagi mereka untuk menstabilkan aliansi selatan. Jika ini bisa diselesaikan dengan lancar, seluruh aliansi selatan akan benar-benar berada dalam kendali mereka. Tapi itu tidak akan selesai dengan mudah, bahkan jika mereka memiliki harta sebagai chip tawar yang diinginkan semua orang, itu masih merupakan tugas yang sangat besar dan sulit. Tetapi konferensi militer secara langsung mempengaruhi masa depan militer mereka. BSCP, kampanye, mereka membutuhkan Bing untuk meninggalkan sang kontinen untuk berpartisipasi. Jika benua bela diri yang terhormat mengetahui identitas kita, maka grup bela diri yang terhormat pasti akan memberikan semuanya untuk menyerang kita. Serangan ini akan tak terduga dan tanpa rasionalitas, karena itu berarti identitas mereka telah terungkap, dan mereka akan segera menjadi musuh dari seluruh jalan surga, mereka tidak memiliki jalan keluar, dan mereka akan memberikan segalanya untuk diserang. Dan pada saat yang sama, jalan air yang kita miliki ke galaksi suci-suci akan diketahui, tindakan kita di Wuan Star tidak dapat disembunyikan dari mereka. Petik 2. Suara dingin Tang Chou bergema di ruang konferensi. Ketika musuh menyelidiki dan mengetahui pentingnya strategi Wuan Star, mereka tanpa ragu-ragu akan memulai serangan kekuatan penuh di sana, dan merebut jalan dari kita. Aku menyarankan untuk meningkatkan kekuatan yang ditempatkan di Wuan Star, bagi kami, lokasi strategis Wuan Star sama pentingnya dan tidak dapat hilang. Petik 2.
Tang Tian mengangguk, kamu akan mengatur pasukan tentara. Selain itu, pindahkan seluruh unit Sein ke Wuan Star, untuk bersiap bertarung kapan saja. Petik 2. Beberapa anggota inti unit suci menjawab, iya. Sejak awal, unit Sein agak bebas, di konstelasi utama Ursa, mereka diperlakukan dengan sangat baik, dengan semua kereta yang paling luar biasa. Dalam kondisi, tidak ada yang tegas tentang mereka, sehingga menarik lebih banyak orang suci independen yang bergabung dalam perjuangan mereka, dan telah bertambah besar sejak awal. Tetapi bagian yang paling bergengsi tentang konstelasi utama Ursa bukanlah unit suci, tetapi Angkatan Darat. Setiap pasukan sangat dihormati oleh warga, sementara sangat sedikit orang yang tahu tentang Sein Unit. Mayoritas keberhasilan dan pencapaian militer diperoleh dengan penampilan pasukan. Tidak ada yang suka merasakan tekanan, dan lebih jauh lagi, bagaimana bisa Sein Unit yang tinggi dan perkasa. Di seluruh unit Sein, setiap anggota ingin sekali membuktikan nilai mereka, mendengar perintah Tang Tian, mereka semua mengepalkan tangan mereka dengan penuh semangat juang. Meskipun seluruh Sein Unit bersemangat, suasananya sangat tegang, para komandan dari berbagai senjata memiliki punggung lurus, sensitivitas mereka terhadap perang berada pada tingkat yang lebih tinggi dari Sein Unit, dan mereka bisa merasakan perang besar yang akan datang. Gelombang bahkan untuk memobilisasi unit Sein, apakah ini akan menjadi pertempuran yang menentukan? Gelombang. Para komandan semua dipenuhi dengan cahaya, mereka semua adalah fanatik perang, tidak hanya mereka tidak takut pada sapi, tetapi juga ingin terlibat dalam beberapa. Aku butuh bantuan. Bing tiba-tiba berkata, dia menatap Tang Tian dan membuang masalahnya. Ruang konferensi dengan cepat menjadi tenang. Para komandan terkejut, sejak awal, Bing selalu menjadi orang yang memimpin semua pertempuran, Tang Tian belum pernah meletakkan tangannya, dan lebih jauh lagi dia sebagian besar berada di garis depan mengandalkan kekuatan pribadinya sendiri. Tapi Bing tidak mengalihkan pandangannya, dia percaya diri pada Tang Tian. Kata-kata Tang Tian terakhir kali membuatnya tiba-tiba memiliki kilasan wawasan, dan juga membuatnya tiba-tiba menyadari bahwa Tang Tian jelas tentang situasi yang tidak seperti di masa lalu. Dia memiliki intuisi yang sangat tajam ketika datang ke pertempuran, dan bahkan menunjukkan tingkat intuisi yang sama dalam skala Wars besar. Hanya saja logika Crazy Tang aneh. Tetapi bahkan Bing harus mengakui, meskipun logika Tang Tian adalah orang yang gila, dia masih logis. Semua logika aneh terbentuk karena pertempuran intuisi ekstrim Tang Tian. Lebih jauh lagi, logikanya yang sangat berbeda selamanya tidak terduga, bahkan untuk membuat Bing tersentak, Bing sangat bersemangat untuk melihat bagaimana grup marsial terhormat akan terlihat berusaha melawan Tang Tian. Bantuan apa? Tang Tian kaget. Meskipun kita sudah mengkonfirmasi rencana mengenai mobilisasi pasukan Aliansi Selatan, tetapi kita masih terlalu lemah, dan itu tidak cukup hanya mengandalkan Swift Army dan Skull Unit. Dan masih akan membutuhkan waktu lama bagi kita untuk benar-benar memungkinkan keduanya menjadi pasukan inti sejati. Yang mulia bela diri mulia tidak akan memberi kita waktu yang cukup, aku membutuhkan kekuatan bertarung yang mampu. Petik 2. Bing menjelaskan kebutuhannya akan bantuan. Jadi begitu. Tang Tian menggaruk dagunya, tiba-tiba dia memikirkan sebuah ide yang dulu dia miliki, dan matanya bersinar, biarkan Han Bingning dan yang lainnya pergi, dan kumpulkan semua seniman bela diri berperingkat emas dengan badan energi 0. Menceritakan Song Didi yang terbangun tentara datang. Petik 2. Badan energi 0. Bing kaget sesaat, tapi kemudian dia menyadari apa yang dipicu oleh Tang Tian, kamu ingin mereka mengoperasikan kapal perang. Ya, Zero Energy Body adalah surga yang dikirim untuk mencocokkan dengan kapal perang, mereka kebal terhadap biaya energi, dan kekuatan kapal perang kita akan sangat meningkat. Tang Tian bersemangat, tetapi tiba-tiba ia menjadi suram, hanya saja jalan itu akan berbahaya. Bing menjadi suram juga. Han Bingning yang berada di barisan belakang tiba-tiba berjalan ke depan, kami ingin pergi. Ah Molly berdiri, dia cemberut dengan ketidakpuasan, gila Tang, jadi bagaimana jika itu berbahaya, di mana tempat yang tidak berbahaya? Liang Qiyu yang tua dan bijak berbicara, kami tidak dapat banyak membantu di sini, mengapa tidak membiarkan kita pergi ke site galaksi suci, meskipun itu akan berbahaya, tetapi jika kita berhasil, maka kita akan dapat membantu. Manfaatnya lebih besar dari risikonya. Petik 2. Yang lain menganggukkan kepala. Mereka adalah kelompok orang pertama di konstelasi utama Ursa yang mengalami transformasi energi yang berkurang, di mana kekuatan mereka sebelumnya sudah berada di tahap seniman bela diri tingkat emas. Setelah pengurangan transformasi energi, semakin sulit bagi mereka untuk berkoordinasi dengan tentara. Konstelasi utama Ursa selalu ingin membangun pasukan badan energi 0, tetapi saat ini, mereka masih dalam tahap pengujian. Tetapi untuk dapat mengoperasikan kapal perang membangkitkan lebih banyak minat mereka. Ketika Sai Lei memperoleh desain dan rencana untuk kapal perang, seolah-olah mereka telah mendapatkan alat-alat perang yang paling berharga. Sejumlah besar senjata perang yang dibawa oleh Tang Tian memungkinkan Sai Lei kesempatan untuk melanjutkan dengan banyak tes, di mana Han Bingning dan yang lainnya berpartisipasi. Ditegaskan bahwa badan energi 0 benar-benar kebal terhadap muatan energi yang ditimbulkan oleh senjata perang. Daya tembak yang mereka dapat hasilkan dengan mudah 3 kali lebih kuat daripada senjata perang tingkat tinggi yang setara dengan kekuatan tembakan paling intensif, dengan mudah.
Sosok astronomi ini, jika menambahkan seorang jenderal yang bisa membimbing mereka, mereka benar-benar bisa menjadi ancaman besar dalam pertempuran. Ketika mereka mendengar saran Tang Tian, mereka segera menginginkannya terjadi. Terlepas dari apakah mereka seniman bela diri atau tentara, mereka hanya bisa membuktikan nilai mereka melalui pertempuran, dan hanya melalui kenangan mereka bisa mendapatkan rasa hormat. Mereka berada di masa jayanya, bagaimana mereka bisa berdiri di garis belakang. Tang Tian menatap teman-teman yang datang bersamanya jauh dari Wuan Star, melihat api di mata mereka, rasanya seolah-olah mereka kembali di akademi. Dia tiba-tiba tertawa, dan menepuk dadanya, jangan khawatir, aku akan membawa kalian semua, haha, pada waktu itu, semua orang bisa bertarung bersama lagi. Petik 2. Ruang konferensi langsung meledak menjadi keributan, banyak dari mereka menentangnya sampai-sampai beberapa orang berdiri untuk menghentikan Hem. Tang Tian mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka dari berbicara, lalu berbicara dengan tenang dan dengan tekad, sejak awal, tidak ada tempat yang aman. Di Heaven's Road, ada grup marsial terhormat dan T-Temple, di Secret Saint Galaxy, kita telah terlibat dalam fase pertempuran terakhir dengan yang terhormat Martial Continent, kapan saja, di mana saja, itu akan berbahaya. Mengenai memimpin grup, aku telah melewatinya sekali, selain aku, siapa lagi yang telah melakukannya? Jika kita bisa mengirim mereka ke Galaksi Suci, maka kekuatan kita di Galaksi Suci akan sepenuhnya berkembang. Kita harus mempertaruhkan ini. Petik 2. Tidak ada yang bisa menasihatinya. Di tengah kesunyian, hanya Ah Mo Li tertawa keras, gila Tang, kamu benar-benar yang paling setia. Tang Tian menatapnya dengan bahagia. Mereka berdua mengedipkan mata dan saling memandang seolah-olah tidak ada orang lain di ruangan itu. Bing tidak bisa membiarkannya, dan terbatuk-batuk, lalu kita akan melakukan semua ini, dan mulai bersiap untuk itu. Konstelasi apa yang harus kita satukan dulu? Tang Chou bertanya. Semua orang menjadi waspada, mereka sudah mulai menghitung, itu tidak layak untuk konstelasi utama Ursa untuk bertarung dengan kelompok bela diri yang terhormat saja. Meskipun konstelasi utama Ursa telah menjadi jauh lebih kuat dalam 2 tahun terakhir, tetapi jika bukan karena konstelasi Leo menghalangi dan bertarung dengan kelompok bela diri terhormat, hari-hari mereka tidak akan berlalu dengan mudah. Bergabunglah dengan konstelasi yang mana? Tang Tian mencibir, tidak, kami pertama-tama akan memberitahu semua orang tentang keberadaan Galaksi Saintret. Kami akan memberitahu mereka, kami telah menemukan jalan air yang mengarah ke dunia baru. Petik 2. Kami tidak memberitahu mereka tentang grup bela diri terhormat. Bing tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak, pertama-tama kita akan mengeluarkan beberapa bahan dan harta dari Galaksi Suci. Trik jahat Tang Tian mulai mengalir keluar, dia telah memeras otaknya untuk berpikir tentang hal itu, kami pertama-tama akan membuat keributan tentang hal itu, dan apapun yang kami jual dengan harga tinggi, kami melakukannya. Mari kita hasilkan sedikit dulu. Semua rasi bintang ini pasti tidak ingin kita mengambil keuntungan ini sendirian, dan akan memohon untuk bergabung dengan kami. Pada saat ini, apa yang bisa dilakukan kelompok bela diri terhormat? Petik 2. Tang Tian tiba-tiba bertanya. Mereka akan menyerang Wuan Star dan berusaha merebut jalur air. Tang Chou berkata tanpa ragu. Trik jahat Tang Tian terus mengalir, kita tidak bisa membocorkan apapun, grup marsial terhormat akan berpikir kita tidak menemukan apapun tentang mereka, dan kemungkinan besar akan mencari kita untuk berkolaborasi, jika mereka ingin membeli, kami akan menjual. Lagi pula mereka kaya, mereka berbicara tentang berkolaborasi, kami akan menyetujuinya, setelah itu. Kami menunggu mereka di Wuan Star. Ekspresi Tang Tian tiba-tiba menjadi ganas, niat membunuhnya melonjak. Mata semua orang berkilauan dengan aura ringan pada saat yang sama. Setelah pertemuan selesai, seluruh konstelasi utama Ursa mulai bergerak sangat cepat. Setiap anggota yang berpartisipasi dalam pertemuan itu memiliki ekspresi suram dengan nada kesiagaan. Mereka semua tahu bahwa tirai untuk pertempuran yang menentukan telah ditarik. Itu adalah kampanye militer yang panjang dan menantang yang tidak terhindarkan, terlepas dari apakah itu adalah grup militer terhormat dan kuil atau benua bela diri yang terhormat, mereka berdua adalah figur yang dewasa dan besar di dunia yang baru saja menikah, dan memiliki cadangan kekayaan dan kekuatan yang dalam. Itu tidak lagi seperti gesekan di masa lalu dengan kelompok bela diri terhormat, itu adalah pertempuran yang menentukan bahwa seseorang harus mati sebelum ada yang bisa mengatur ulang. Kebrutalan yang telah terjadi itu sangat mematikan. Sebagai gantinya, bagi para pemuda yang ambisius dari konstelasi utama Ursa, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk membuktikan diri, mereka ingin melakukan pertempuran, menantikan pencapaian, hasrat dan keinginan mereka untuk berdiri teguh dalam posisi sebagai jenderal tua yang tangguh. Dibentuk melalui api perang, para pemuda konstelasi utama Ursa tidak pernah gagal dalam pertempuran. Provokasi dan tantangan tradisional telah menjadi kebiasaan bagi mereka, bahkan jika musuh mereka saat ini adalah para pengatur jalan surga, mereka tidak memiliki ketakutan untuk menahan diri. Mereka seperti raja mereka, seseorang yang tidak pernah tahu apa yang ditakuti dan pengecut. Semuanya dilakukan secara teratur dan menyeluruh meskipun suasana mencekik dan gugup. 2 hari kemudian, berita itu mengejutkan seluruh jalan surga, Ursa Major Constellation telah mengumumkan bahwa mereka menemukan dunia baru.
Berita itu menyebar seperti api, semua warga dari setiap konstelasi berbicara dengan lantang tentang berita itu. Itu dengan cepat menjadi topik terpanas yang dibahas. Setelah itu, konstelasi besar Ursa mulai memamerkan sejumlah besar produk yang berasal dari dunia baru, kristal dengan konsentrasi energi yang sangat tinggi, rumput dan kayu yang mengandung konsep pedang di dalamnya, segala macam. Senjata aneh. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada produk yang sebenarnya. Semua orang benar-benar yakin bahwa pada akhir Heaven's Road, ada dunia yang sangat berbeda dari Heaven's Road. Ini membuat semua orang sangat penasaran, seperti apa dunia baru itu. Ursa Major Constellation kemudian mengumumkan, bahwa mereka sedang mengadakan lelang, untuk melelang barang-barang dari dunia baru, setiap pembangkit tenaga listrik atau rasi bintang bebas untuk berpartisipasi. Mata semua orang tertuju pada konstelasi utama Ursa, dan hampir setiap konstelasi mengirimkan perwakilan mereka sendiri, bergegas ke konstelasi utama Ursa sepanjang hari dan malam. Mereka semua akan bertemu dengan banyak kelompok lain yang dengan cepat maju menuju konstelasi utama Ursa. Banyak orang yang independen, terpencar-pencar, dan ambisius telah menjatuhkan segalanya dan bergegas menuju konstelasi utama Ursa, berpikir untuk ikut serta dalam pengerukan tanah emas. Semua orang tahu bahwa konstelasi besar Ursa telah memperoleh peluang kunci untuk setiap kompetisi futur. Di masa depan, selama Ursa Major Constellation mampu mengamankan estate ini, mereka pasti akan menjadi tiran dari Heaven's Road. Hampir semua orang menyukai peluang konstelasi utama Ursa menjadi tiran masa depan Heaven's Road. Bagi rasi bintang lainnya, itu adalah hal yang mengkhawatirkan, tetapi untuk mencoba dan mengambil kue sebesar itu dari Prestige EOS dan Powerful Ursa Major Constellation, berapa banyak yang akan dikorbankan? Konstelasi utama Ursa penuh sesak, terutama Bearhead City yang merupakan tempat pelelangan akan diadakan. Tak terhitung banyaknya orang yang datang dari jauh, hanya untuk melihat sekilas peristiwa besar itu. Setelah pertemuan itu, kota Tiga Roh telah menjadi tenang kembali. Keamanan yang ketat telah dicabut, semua army estat yang telah terkurung di sana dengan cepat menuju ke konstelasi utama Ursa. Semua indikasi telah mengarah ke masa depan konstelasi besar Ursa, dan dengan demikian rencana untuk memindahkan kota Tiga Roh ke kota Bearhead. Semua mata-mata tersembunyi kemudian menyadari, keamanan ketat selama beberapa hari terakhir, hanya untuk departemen internal mereka membahas tentang dunia baru. Tang Tian belum meninggalkan kota Tiga Roh. Three Spirits City yang telah menjadi damai lagi, dan sibuk dengan aktivitas, saat ini adalah Heaven's Road, Mechanic City, tempat di mana banyak insinyur mekanik dan seniman bela diri mekanik berkumpul. Mayoritas insinyur mekanik independen membuat rumah mereka di sana. Di satu sisi, ada banyak profesi yang sama di sana, mereka dapat memberi nasihat dan berdebat satu sama lain, dan yang lainnya adalah bahwa pembuatan senjata mekanik membutuhkan bahan dalam jumlah besar, dan Three Spirits City dipenuhi dengan bahan, asalkan ada yang punya dana, mereka bisa dengan mudah memperoleh semua bahan yang tidak biasa. Karena tuntutannya sangat besar, banyak perusahaan dagang telah didirikan, dengan karavan yang bergerak setiap hari dan setiap hari dengan arus yang tak berkesudahan. Three Spirits City memiliki spesialisasi perusahaan perdagangan kolaboratif, dan dengan demikian sumber daya di dalam kamp perunggu cepat habis. Seperti biasa, armada transportasi akan memasuki kamp perunggu sesuai jadwal, dan semuanya berjalan seperti biasa. Tapi, kereta berhenti di samping, di mana Tang Tian telah menunggu. Pintu kereta terbuka dan sosok tinggi, kokoh dan mengesankan melompat turun. Ketika dia mendarat, dia segera memperhatikan Tang Tian yang menunggu di kejauhan meskipun dia telah melihat gambar Tang Tian berkali-kali, tetapi secara topikal memandangnya dalam daging, dia masih merasa terkejut oleh pemuda Tang Tian. Pahlawan muda. Dia memuji dengan suaranya yang dalam dan rendah, yang memiliki kekuatan tirani, penuh dengan kepercayaan diri dan kekuatan, layak dengan gayamu, kamu tak tertandingi di bawah langit. Tanpa merasa malu, Tang Tian menjawab, The Great Lion King Lei, selamat datang di kota Tiga Roh. Keduanya saling memandang dan tertawa. Semua orang di sekitar dipenuhi dengan penghormatan. Ketika keduanya berbicara, tidak ada yang berani membuat suara. Lion King Lei Yang seperti matahari yang menyilaukan, ada tekanan alami yang memancar darinya, menyebabkan udara di sekitarnya tampak seperti terbakar. Adapun Tang Tian yang berdiri di samping Lei Yang, dia tidak memiliki emosi, seolah-olah kekuatan kuat Lei Yang tidak memengaruhinya sedikitpun, dia berdiri di sana berjemur di aura seolah-olah itu normal. Salah satunya adalah Raja Singa yang tirani dan kuat, yang lain, Raja Beruang Muda yang turun dari langit. Lei Yang diam-diam mengamati Tang Tian, dan meskipun penampilannya tenang, dia penuh kejutan dan kejutan. Dia bisa melihat keberanian di mata jernih pemuda itu, kemauan keras yang membara, penghinaan yang diraih oleh kekuasaan, seolah-olah dia sedang melihat dirinya sendiri ketika dia masih muda. Dia tidak bisa tidak memikirkan putra-putranya, dia awalnya berpikir bahwa Andre dan yang lainnya luar biasa, tetapi karena menjauhkan Tang Tian, dia kemudian mengerti perbedaan besar di antara mereka. Dia mengendalikan pikiran yang mengganggu dalam benaknya, dan sebaliknya bertemu dengan daya saing. Wilayahnya telah lama stabil, namanya telah mencapai jauh dan luas, dan bahkan kelompok bela diri yang terhormat tidak berani gegabah dengannya. Dalam bertahun-tahun, berapa banyak orang yang bahkan dapat berbicara sepatah kata pun dengannya.
Dia sudah lama terbiasa dengan posisi bangsawan yang mengguncang langit dan bumi, dan dia bahkan bisa memandang rendah kelompok terhormat marsial. Jika dia ingin bertarung, dia akan bertarung. Jika dia menginginkan perang, dia akan berperang, dia selalu mengabaikan others. Tetapi menghadapi Tang Tian, dia bisa merasakan aura dan kekuatan yang sama seperti dirinya sendiri. Itu perasaan bertemu seseorang yang sama dengan kamu, pesaing baru, menyebabkan hatinya tertidur karena kesunyian bangun sekali lagi. Dia tidak bisa menahan senyum dan melihat sekeliling, apakah kota tiga roh ini? Kota pertama di Heaven's Road yang dibangun di atas senjata mekanik, namanya telah berkembang, kamu harus membawa aku untuk melihat sekeliling dengan lebih baik. Petik 2. Dia tidak sedikit pun cemas dalam kedatangannya, tetapi sebaliknya merasa itu adalah kesempatan yang baik untuk menilai kekuatan Ursa Major Constellation. Kekuatan konstelasi utama Ursa adalah misteri bagi semua orang. Untuk dapat menyaksikan dan mengawasi mereka secara pribadi, Lei Yang telah memutuskan untuk menilai mereka. Gelombang seekor singa tidak akan pernah berteman dengan serigala dan serigala. Gelombang. Tang Tian tidak berpikir terlalu banyak, dia dengan murah hati membawa Lei Yang berkeliling untuk mengamati bahkan pangkalan. Tetapi meskipun dia yang memimpin, orang yang benar-benar menggambarkan dan memberikan informasi adalah Pipa. Semua konstruksi tambahan dan berbagai teknologi baru yang telah dibentuk adalah pemandangan yang aneh bahkan bagi Tian. Pipa menjelaskan semuanya dengan terperinci, ini adalah pegunungan Frost, dan kekuatan utama dari senjata roh mekanik kita. Bobotnya adalah sepertiga dari semua senjata roh mekanik biasa, menggunakan jenis logam baru dengan penampilan perak dan kemampuan pertahanan yang tinggi. Tanpa penghalang energi, itu dapat memblokir 5 serangan dari martial artis Goldrang. Ini menggunakan banyak teknologi baru, dilengkapi dengan 7 slot kartu yang berbeda, kartu roh kelas perak dengan persyaratan terendah, dan bahkan dapat menggunakan kartu Gold Ranking Spirit. Dan semua roh bela diri yang berada di dalam senjata roh semuanya adalah roh pertempuran. Kami telah menyaring dan melakukan integrasi dengan sejumlah besar roh pertempuran yang hancur, dan memilih roh-roh bela diri dengan kemampuan bertarung dari pangkat perak. Petik 2. Roh marsial berperingkat perak. Lei Yang menyela Pipa. Pipa menjelaskan, iya. Setelah banyak penelitian tentang roh bela diri, kami telah mengklasifikasikan roh bela diri yang kuat dan lemah. Kami menggunakan sistem penilaian paling umum yaitu emas, perak, dan perunggu. Silver Rank Martial Spirit menunjukkan bahwa kecerdasan mereka telah mencapai tingkat Silver Martial Artist. Tetapi ketika kami memilih semua roh pertempuran, mereka semua lebih kuat dan lebih berpengalaman di alam, jadi mereka sedikit lebih kuat. Petik 2. Lei Yang mengerutkan kening, mereka dapat menggantikan seniman bela diri untuk bertarung. Tidak. Pipa menggelengkan kepalanya, roh-roh bela diri di dalam senjata roh mekanik dapat dianggap sebagai asisten. Mereka memiliki kontrol yang lebih baik dan lebih baik atas kekuatan sejati, dan membantu seniman bela diri untuk fokus lebih baik, sebagai gantinya menempatkan beban pertempuran ke roh-roh perang sebagai gantinya. Lei Yang mulai memiliki ekspresi yang tertarik. Kepada Leo Constellation, senjata mekanik adalah penemuan baru. Leo Constellation tidak memiliki pasukan mekanik, dan semua senjata roh mekanik khusus membuatnya merasa seolah-olah ia telah terjun ke dunia baru. Tetapi ketika Pipa semakin menjelaskan, ekspresinya menjadi suram. Sebagai seseorang yang telah mengalami banyak pertempuran, ia memahami pertempuran dengan sangat baik, jauh lebih mendalam daripada seniman bela diri atau jenderal manapun. Keberadaan senjata roh mekanis membuat perkelahian yang rumit menjadi lebih sederhana, dan tuntutan dalam kualitas para ahli bela diri atau tentara menjadi lebih rendah. Berapa lama untuk merawat seorang seniman bela diri mekanik yang berkualitas? Lei Yang bertanya. Pipa tidak bisa tidak mengaguminya, dia benar-benar Raja Singa, karena dia mampu memahami masalahnya dengan cepat. Without hesitation, dia menjawab persiapan di barak seniman bela diri mekanik kami untuk dipersiapkan siswa Silver Rank adalah 1 tahun. Dalam setahun, siswa berbakat kami akan dapat secara fundamental mendapatkan hal-hal yang penting. Dalam 3 tahun, mereka akan menjadi veteran. Untuk siswa peringkat perunggu, mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu, hal-hal penting awal akan memakan waktu 3 tahun. Lei Yang menarik napas dalam-dalam, dia tahu apa artinya itu. Meskipun pasukan tradisional sangat kuat, tetapi itu melalui proses seleksi panjang melalui banyak orang. Dan begitu pertempuran terjadi dalam kebuntuan, banyak tentara akan mati, dan dengan demikian kebutuhan untuk mengisi kembali pasukan, tetapi kekuatan tentara akan turun. Tetapi pasukan mekanik bisa terus mengisi. Ketika dia terus mengamati, pikiran Lei Yang menjadi semakin terkejut, sampai dia melihat sosok yang terus-menerus berlari bola-balik di tempat latihan. Dia tanpa sadar berhenti di jalurnya, dan wajah tanpa emosi dan tanpa ekspresi akhirnya berubah. Pada senjata roh mekanik, angka merah darah dioleskan. No. 23. Colin selalu merasa bahwa bakatnya buruk. Itu sudah terbukti dalam pelatihan, hasilnya selalu di perbatasan, jika bukan karena kesabaran instruktur Duanmu, dia sudah lama ditendang keluar. Colin mengetahuinya untuk dirinya sendiri, itu sebabnya dia sangat pekerja keras, berharap menggunakan kerja kerasnya untuk menebus kekurangan bakatnya. Dia adalah salah satu siswa yang paling pekerja keras di barak pelatihan, yang merupakan alasan mengapa instruktur Duanmu tidak pernah menyerah padanya.
Tetapi kenyataan itu kejam, tidak peduli sekeras apapun dia, hasilnya selalu melayang di sekitar garis batas kelulusan. Gelombang seorang siswa yang berkualitas. Gelombang. Colin akan selalu tertawa getir pada hasil-hasilnya sendiri. Persaingan di barak pelatihan jauh lebih intens dari apa yang bisa dibayangkan oleh orang luar, tahun-tahun kemunduran yang dialami oleh para seniman bela diri mekanik, hasrat mereka telah menjadi gunung berapi memuntahkan padat. Seniman bela diri mekanis manapun dari rasi bintang manapun di Heaven's Road, selama mereka memiliki sedikit ambisi, mereka akan melakukan perjalanan jauh dan luas melalui kesulitan untuk mencapai 3 kota roh, untuk mencapai impian mereka di tempat kudus ini. Barak pelatihan nomor 1 untuk seniman bela diri mekanik. Tidak ada detik. Tanpa berbicara tentang menjadi setara, tidak ada barak pelatihan lain yang bahkan bisa mendekati kota 3 roh. Ketika semua rasi bintang lainnya masih berpikir apakah ini adalah saat teknik penurunan for mekanis atau tidak, pasukan mekanik rasi bintang Ursa yang makmur, membunuh ke segala arah, pada titik yang mereka anggap sebagai pelopor teknik mesin. Dengan instruktur terbaik, taktik perang paling maju, senjata roh mekanis paling maju, semua seniman bela diri mekanik sangat percaya bahwa seniman bela diri mekanik yang keluar dari barak pelatihan Tri Spirit City akan menjadi seniman bela diri mekanik paling menonjol. Sebenarnya, Colin bukan orang yang memilikinya. Tidak ada jalan keluar, dia bisa lulus dari barak pelatihan dengan lancar, begitu mereka berjalan keluar dari pintu megah dan perunggu, mereka akan menjadi seniman bela diri mekanik terpanas di pasar. Ada banyak orang melambai-lambaikan uang mereka ingin mempekerjakan mereka, dan gaji mereka pasti akan sama dengan seniman bela diri Gold Rank. Ada beberapa rasi bintang yang bersedia membagikan posisi komandan untuk menarik mereka. Gaji, posisi, rasa hormat, mereka tidak kekurangan ini. Tetapi setiap anggota di dalam barak pelatihan hanya memiliki satu tujuan, untuk bergabung dengan tentara mekanik konstelasi Ursa Mayor. Tentara mekanik paling bergengsi dan terkuat. Hanya dengan bergabung dengan salah satu pasukan mekanik konstelasi besar Ursa mereka dapat mengendalikan senjata roh mekanik paling canggih, senjata terkuat yang dibuat khusus oleh Grandmaster Sailei. Semua senjata pertempuran yang keren dan kejam, berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari yang dapat dibeli di pasar. Hanya dengan mengendalikan senjata roh mekanik terkuat seseorang akan layak memiliki pencapaian militer paling terkenal. Tidak ada yang tahu siapa yang membuat kalimat itu sangat beracun dan kuat, dengan panik menyebar ke seluruh barak pelatihan pusat. Colin adalah salah satu dari mereka yang terserang racun ini. Dalam. Tetapi kenyataannya benar-benar sedih, setiap kali setelah pelatihan, ia akan merasakan kelelahan, dan merasa lebih tertekan. Masalah terbesarnya adalah dia tidak bisa berkoordinasi dengan roh bela diri di dalam senjata roh mekanik dengan baik. Setiap senjata roh mekanik akan memiliki roh bela diri, dan semakin kuat senjata roh mekanik, semakin tinggi semangat bela diri. Kekuatan senjata roh mekanik adalah bahwa tidak perlu seniman bela diri untuk secara langsung mengendalikan senjata roh mekanik, dan itu adalah dengan membimbing roh bela diri untuk mengendalikan senjata roh mekanik. Roh bela diri memiliki kesadarannya sendiri, dan diperlukan banyak dari seniman bela diri untuk ingin menjinakkannya dan membuatnya didengarkan kepadanya, di medan perang. Apapun bisa terjadi, dan itu membutuhkan seorang seniman bela diri untuk dapat membuat reaksi dalam waktu sesingkat, dan ini juga membutuhkan pemahaman diam-diam antara seorang seniman bela diri dan semangat bela diri. Koordinasi ini adalah kriteria paling penting bagi seorang seniman bela diri mekanik. Tetapi Colin memiliki masalah dalam hal ini, ia tidak dapat mengontrol dengan sempurna roh bela diri di dalam senjata roh mekanik, dan dengan demikian, dalam pertempuran, ia selalu lebih lambat dari yang lain oleh anak laki-laki. Bahkan jika dia membuat keputusan yang tepat dan penghitungnya akan sederhana dan langsung, tetapi, dengan sedikit, membuat segalanya lebih buruk. Dia merasa bahwa di medan perang, dia seperti kura-kura yang canggung. Tapi, dia dipilih oleh Screw. Screw, itu benar, itu nama yang sangat aneh. Colin mendengarnya dari yang lain, dikatakan bahwa Screw adalah petugas pemeliharaan di Southern Cross Army. Colin telah pergi untuk menyelidiki lebih lanjut, dan dikatakan bahwa di era Southern Cross Army, insinyur mesin yang mengambil tanggung jawab petugas pemeliharaan. Ini membuat Colin sangat bersemangat. Senjata roh mekanis yang diciptakan Sailei memiliki kemiripan yang mencolok dengan senjata mekanik tentara Salib Selatan, dan semua orang menduga bahwa Grandmaster Sailei mampu menciptakan generasi baru senjata roh mekanis karena mewarisi warisan dari tentara Salib Selatan. Era 3 tentara besar adalah puncak teknik mekanik. Gelombang Screw harus menjadi sosok yang sangat kuat di generasi itu. Gelombang, memikirkan hal itu, Colin menjadi sangat bersemangat. Gelombang, mungkin Screw dapat menyelesaikan masalah yang aku alami. Gelombang, tapi setelah itu, mendengar bahwa Screw telah kehilangan ingatannya, itu membuatnya sangat mimpi yang diantisipasi menghilang. Gelombang, apa gunanya arwah jenderal yang kehilangan ingatannya? Gelombang. Tindakan Screw setelah itu membuatnya merasa lebih buruk. Screw mengeluarkan tumpukan sampah dari komponen dan mulai mengubah senjata roh mekaniknya. Bukan di laboratorium legendaris, tetapi hanya komponen memo. Bukan Grandmaster legendaris, tetapi seorang jenderal roh yang telah kehilangan ingatannya. Tidak peduli bagaimana orang melihat, itu tidak masuk akal.
Colin mencoba menanyai Screw, tetapi Screw tidak mengucapkan sepatah kata pun, sama sekali mengabaikannya. Tetapi Colin tidak berani pergi, karena Screw tidak memberikan perintah baginya untuk pergi. Posisi Screw bahkan lebih tinggi daripada instruktur Duan Mu, dan dengan demikian Colin tidak berani bersikap tidak hormat hanya karena Screw adalah seorang jenderal roh. Konstelasi utama Ursa berbeda dari tempat-tempat lain, di lingkaran inti konstelasi utama Ursa, Spear Generals penting. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah militer sepenuhnya dijalankan dan dikuasai oleh para jenderal spiritual, dan mereka sudah lama terbiasa dengan hal seperti itu. Tepat ketika Colin berpikir bahwa Screw sudah lama melupakannya, Screw selesai mendesain ulang senjata roh mekanik. Colin memandangi senjata roh mekanik yang sangat jelek, kaget, jantungnya berdarah kesakitan. Gelombang ini terlalu jelek. Gelombang. Banyak tempat besar tambalan membuatnya terlihat seperti senjata roh mekanik tipe pengemis. Semua kecantikan rampingnya telah diganti dengan benjolan. Semua sendi yang anggun digantikan dengan sendi bengkak yang menyerupai roti kukus. Ketika senjata roh mekanik ini muncul di tempat latihan, mata semua orang ke arah Colin dipenuhi dengan simpati dan kasihan. Bahkan jenis Duan Mu yang menggunakan tangannya untuk menutupi matanya, dia tidak tahan melihatnya, dia merasa iri sebelumnya terhadap Colin. Gelombang Sai, untuk berpikir bahwa aku pikir itu adalah berkah, sungguh anak yang menyedihkan. Gelombang. Di dalam senjata roh mekanik, Colin sangat ingin mengebor sebuah lubang dan bersembunyi di dalamnya. Tapi Screw tetap tanpa ekspresi, menunggunya untuk memuji senjata roh mekanik. Tidak ada yang berani naik dan membantu Colin. Colin hanya bisa mati rasa saat dia mengendalikan senjata roh mekanik monster yang aneh itu, bergemuruh menuju tempat pelatihan. Setelah berjalan 6-7 langkah, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada senjata roh mekanik baru. Karena dia menyadari, senjata roh mekanis tampaknya tidak rumit seperti yang dia pikir akan, meskipun tidak anggun, tetapi sama sekali tidak rumit. Colin kemudian tampaknya mengerti mengapa, karena roh bela diri telah melemah, roh perak asli yang awalnya telah menjadi roh bela diri tingkat perunggu, roh bela diri yang melemah, meskipun itu tidak cerdas, tetapi pada saat yang sama, tuntutan yang dibutuhkan dari seniman bela diri juga melemah. Gelombang hanya saja itu. Gelombang. Gelombang jika roh bela diri melemah, bukankah itu berarti senjata roh mekanik juga melemah? Gelombang. Gelombang jadi aku hanya cocok untuk roh bela diri yang lemah. Gelombang. Dia berhenti di garis putih di samping lapangan pelatihan, dan untuk sementara waktu, dia tetap linglung. Tempat latihan di depannya adalah tempat yang paling akrab baginya. Itu adalah tempat di mana dia berkeringat di bawah matahari, jatuh berkali-kali, gagal sebanyak 14 kali, dan menambahkan latihan tenangnya sendiri di malam hari. Seorang pria tanpa sayap, tetapi ingin terbang di langit, bertekad untuk jatuh datar di wajahnya. Bahkan jika dia harus berjuang bebas dari gaya gravitasi, itu hanya akan selama beberapa detik. Colin tenang dan mengambil napas dalam-dalam. Dia akrab dengan roh bela diri tingkat perunggu di senjata roh mekanik. Itu adalah senjata roh perunggu yang familiar yang digunakan dalam pelatihan. KKK. Monster jelek dan bengkak setengah berjongkok. Akan ada akhir dari ini. Frasa ini terlintas di benak Colin, senyum cemoohan muncul di bibirnya, yang segera menghilang. Dia tidak sedikit pun menyesal, dia telah memendam mimpi memasuki surga suci ini, dan dengan sekuat tenaga, dia terus bekerja setiap hari, tidak pernah malas, tidak pernah menyerah, itu sebabnya dia tidak menyesal di semua. Gelombang ayolah, kamu benar-benar aneh. Gelombang. Colin meraung, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan bergegas ke tempat latihan. Ledakan. Sebuah ledakan raksasa terjadi di belakangnya, tetapi Colin tidak bereaksi terhadapnya, ekspresinya membeku pada detik itu, membuka matanya lebar-lebar, tidak percaya apa yang terjadi. Visor di wajahnya menjadi merah memerah, tanpa sadar percikan telah melesat ke pelindung, seperti baja cair dari permukaan, itu memercik kemana-mana. Gelombang spark. Ini adalah percikan api yang terbentuk oleh gesekan di udara. Gelombang. Senjata roh mekanik berkecepatan sangat tinggi jatuh dari langit seperti batu, dengan api membentuknya. Kekuatan besar telah membuatnya kehilangan kendali atas senjata roh mekanik. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang perunggu dengan cepat mendekat, dia bergidik, gelombang itu tembok perunggu. Gelombang dia benar-benar terpana, gelombang dinding perunggu. Di akhir tempat pelatihan, ada tembok perunggu. Bagaimana mungkin? Titik-titik. Lebar lapangan pelatihan ini. Gelombang. Gelombang tunggu sebentar, tembok perunggu. Gelombang. Gelombang sialan. Gelombang. Wajah Colin memerah, jika dia akan bertabrakan dengan tembok perunggu, dia pasti akan berubah menjadi tumpukan daging. Dia memaksa dirinya untuk berbalik, mentransfer kekuatannya ke senjata roh mekanik, di mana kekuatan beberapa kali dari dirinya sendiri melonjak seperti gelombang, dalam sekejap menelannya utuh. Dia kehilangan kendali sekali lagi. Sosok yang sangat jelek dan besar, menembak dengan pekikan indik telinga, bergegas maju melalui percikan, membentuk busur aneh, menghancurkan berat ke tempat latihan. Boom! Riak terbentuk dari benturan, tanah beterbangan di mana-mana, dan percikan api muncul di udara.
Semua pelatihan siswa tercengang, mereka benar-benar kewalahan dan terkejut dengan pemandangan itu. Ekspresi Duanmu berubah lamban, matanya dipenuhi dengan kejutan. Wajah acuh tak acuh dari Lion King segera dipenuhi dengan kejutan, ketidakpercayaan. Dia seperti patung yang berdiri di sana. Riak menyapu seluruh bidang, dan tanah yang jatuh seperti hujan menghantam tubuh semua orang. Blossomed Flames di udara menghilang. Di tempat latihan, senjata roh mekanik jelek yang menyerupai monster jahat berdiri di sana dengan diam-diam. Negosiasi dengan Lei Yang jauh lebih lancar dari apa yang diantisipasi Tang Tian. Siapa yang tahu apakah itu keburukan yang mengejutkan Lei Yang, atau bahwa Raja Singa sendiri dipenuhi dengan kehausan untuk menaklukkan galaksi suci, atau kebencian yang tak terduga terhadap kelompok bela diri terhormat, tetapi Lei Yang segera memilih untuk membentuk aliansi dengan Tang Tian tanpa ragu-ragu. Dia tidak tinggal lama, karena konstelasi Leo pada saat ini berencana untuk meluncurkan serangan kekuatan penuh pada grup marsial terhormat. Harta karun Tang Tian diberikan pada waktu yang sempurna. Untuk membalasnya, ia memberikan 2 bawahan kepada Tang Tian. Mereka bagus, tapi aku tidak punya tempat untuk mereka di Leo Constellation, mengikutiku benar-benar menyia-nyiakan sifat mereka. Bagi Tang Tian, kata-kata Lei Yang adalah untuk memamerkan. Tetapi dia harus mengakui bahwa sistem militer Constellation Mayor Ursa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan Leo Constellation. Leo Constellation memegang sistem militer paling sempurna di Heaven's Road, dengan banyak akademi militer yang luar biasa, para prajurit militer dihormati dan semakin tinggi menghargai mereka semua, membentuk suasana yang menguntungkan. Para pemuda dari Constellation Leo bahkan lebih bersedia untuk menjadi jenderal militer yang luar biasa daripada seniman bela diri yang kuat. Konstelasi Leo tidak pernah kekurangan jenderal militer, dan itu adalah fenomena umum untuk memiliki surplus mereka. Nikyu dan Zhong Li Bai adalah contoh seperti itu, mereka sama-sama penuh dengan bakat, tetapi mereka tidak memiliki pengalaman, pasukan besar Leo Constellation penuh, dan mereka tidak mau membuang-buang waktu mereka untuk merapikan barang baru untuk masa depan atau cadangan. Sebenarnya, Lei Yang sendiri tidak mau membiarkan mereka berdua pergi, tetapi dalam situasi ini, dia tidak punya cara lain. Constellation Leo memegang sistem umum militer yang paling sempurna, dengan sebagian besar jenderal militer dipersiapkan dengan luar biasa. Tapi senior mereka semuanya kuat dan kuat. Ong pria dengan prestasi di bawah ikat pinggang dan pengalaman keluarga kaya untuk ditambahkan. Di depan Nikyu dan Zhong Li Bai, ada banyak orang yang mengantri juga, dan meskipun Lei Yang mengagumi mereka berdua, tapi dia pasti tidak akan mengganggu ketertiban dan sistem hanya untuk keduanya. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak punya kesempatan di konstelasi Leo, sehingga mata mereka tertuju pada konstelasi Ursa Major. Bagi orang luar, konstelasi utama Ursa penuh dengan jenderal kelas terkenal, dan memiliki galaksi bakat, tetapi mereka berdua melihatnya dengan cara lain. Jenderal-jenderal konstelasi Ursa yang paling menonjol adalah jenderal-jenderal roh, meskipun konstelasi utama Ursa telah bekerja keras dalam merapikan jenderal-jenderal militer sejak awal, tetapi membutuhkan waktu juga, dan para pemuda membutuhkan waktu untuk tumbuh, dan membutuhkan pertempuran nyata untuk menunjukkan kemampuan mereka. Mereka berdua tidak secara pribadi mencari perlindungan di konstelasi utama Ursa, tetapi mengambil inisiatif untuk menemukan Lei Yang menceritakan pemikiran mereka dengan jujur. Mereka tidak tahu tentang undangan rahasia yang dikirim oleh Tang Tian ke Lei Yang, tetapi mereka berpikir bahwa konstelasi besar Ursa tidak benar-benar ingin bersekutu dengan Leo Constellation tetapi sebenarnya ingin menggunakan nama aliansi. Tapi mereka tidak keberatan, meningkatkan kekuatan sekutu mereka juga bukan pilihan yang buruk. Setelah mendengar elaborasi keduanya, Lei Yang terdiam untuk sementara waktu, tetapi masih menyetujuinya. Tang Tian mengukur mereka berdua. Nikyu memiliki wajah agak bulat pucat yang penuh dengan lemak bayi dan tidak memiliki perawakan besar. Dia memiliki rambut pendek dengan kepala besar, dan diam dan menyerupai murid yang baik. Satu-satunya hal unik tentang dia adalah matanya. Matanya selalu tertutup, dan mulutnya selalu memiliki senyum yang dangkal. Tang Tian terkejut, matamu. Nikyu membungkuk, dan kemudian berkata dengan hangat, aku dilahirkan buta. Lalu bagaimana kamu memimpin pertempuran? Tang Tian tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan persepsi, wajah Nikyu memiliki senyum yang dangkal namun hangat, persepsi bawahan ini agak luar biasa. Tang Tian tercerahkan, tetapi dia belum pernah mendengar seseorang yang dapat menggunakan persepsi mereka untuk memerintah. Gelombang menarik. Gelombang Tang Tian tidak bisa membantu tetapi melihat mata Nikyu, dan senyum di wajahnya. Matanya kemudian beralih ke Zhong Li Bai. Dibandingkan dengan Nikyu, Zhong Li Bai berada di ujung yang lain, seluruh tubuhnya memiliki otot yang kuat, wajahnya bergerigi seolah dipotong dari kapak, dengan ekor kuda kecil di bagian belakang his head, rambutnya yang kasar membuatnya terlihat seperti kabel. Mata seukuran kacang itu serius, dan bahkan dengan santai berdiri di sana, mengangkat perasaan berbahaya. Dia seperti binatang buas yang siap melahap siapapun yang mendekat. Li Zhongbai sangat tinggi, dengan ketinggian lebih dari 2 meter, Tang Tian harus mengangkat kepalanya, apa yang kamu lakukan baik? Menghancurkan. Li Zhongbai berbicara dengan energi, seolah dadanya adalah tempat dari mana suara itu berasal. Mengejutkan, dia menyipitkan matanya, melepaskan sinar yang tajam.
Apakah kamu berdua teman sekolah? Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kita tidak. Suara Nikiyu lembut dan ditentukan. Tidak. Nada bicara Zhong Li Bai tidak baik. Bawahan ini berasal dari Leonhardt, Zhong Li Bai berasal dari Akademi Raging Inferno. Kedua akademi berada dalam persaingan yang ketat. Nikiyu berbicara dengan suaranya yang lembut. Musuh-musuh. Li Zhongbai mendengus, melepaskan niat dingin. Tang Tian mengerti, dan merasa itu menjadi menarik. Dia menggaruk dagunya dan menatap mereka, dan tiba-tiba bertanya, apakah kalian ingin pergi ke galaksi suci atau tinggal di Heaven's Road? Bawahan ini ingin menuju ke galaksi suci-suci. Galaksi suci-suci. Keduanya menjawab pada saat yang sama. Mereka berdua adalah orang-orang cerdas, dan tahu bahwa struktur konstelasi Ursa Major saat ini sudah terbentuk sebelumnya, sedangkan galaksi Sein Suci masih belum diketahui. Selanjutnya, mereka berdua ingin tahu tentang galaksi Sein Suci. Jalan menuju galaksi suci-suci berbahaya. Tang Tian mengingatkan mereka berdua. Profesi seorang jenderal militer berbahaya sejak awal. Kata Nikiyu. Bukan masalah. Zhong Li Bai berkata dengan acuh tak acuh. Tang Tian memotong ke pengejaran, kalau begitu mari kita membangun kontrak roh bela diri. Dia memutuskan untuk membiarkan Bing menilai mereka berdua. Keduanya menghela nafas lega di hati mereka paling khawatir tentang ketidaknyamanan Tang Tian dengan mereka. Jika bos tidak nyaman dengan kamu, itu berarti kamu akan selamanya tidak dapat memperoleh dukungan sejati, dan bagi seorang jenderal militer, hasilnya adalah bencana besar. Mereka awalnya ingin bertarung dalam perang besar, tanpa niat lain, dan kontrak semangat bela diri yang tidak bisa dikhianati dengan cepat membuat mereka mendapatkan kepercayaan. Mereka berdua dengan cepat membuat kontrak roh bela diri dengan Tang Tian tanpa ragu-ragu. Pergi dan istirahat, kita akan pindah dalam 2 hari. Han Bingning terfokus, tubuhnya masih seperti batu, tatapannya tidak pernah jauh dari ujung pedang. Api abu-abu di ujung pedang tampaknya membeku, berkedip-kedip pada kecepatan yang sangat lambat, salju halus dan cepat terbentuk dengan cepat di bulu mata Han Bingning, embun beku yang tak terlihat menginfeksi alisnya. Di kejauhan, Liang Qiu berjongkok, dengan lapisan tipis api abu-abu di sekitar 10 jari-jarinya, ia memiliki ekspresi serius, 10 jarinya tampaknya memegang bola-bola berat, perlahan-lahan bergerak, perlahan-lahan seluruh tubuhnya basah kuyup bernafas. Mata Ah Moli marah, otot-otot di seluruh tubuhnya menegang, seolah-olah pakaiannya akan dicelupkan, api abu-abu di tubuh pisau menari-nari di sekitar, dengan setiap langkah, dia akan mengaum dan menebas, setiap langkah tampaknya seperti mampu menggerakkan gunung, setiap raungan bagaikan tepukan guntur, setiap bilah pedang membentuk angin kencang. Sima Xiangsan seperti bayangan, terbang di sekitar tempat latihan, tubuhnya memunculkan sosok abu-abu samar, sosok yang awalnya cepat berlalu, menyerupai hantu, sangat yin dan tak terduga. Api abu-abu ini adalah ini Null Flames, bahwa mereka telah menangkap bakat dari badan energi nol. Mereka awalnya ingin menyebutnya Null Flame, tapi Tang Tian sudah menggunakan nama itu, dan kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Null Flames, karena di dalam Null Flame ada di Devil Flame. Karena menyerupai versi yang lebih lemah dari Null Flames, mereka menamainya ini Null Flame. Meskipun nyala api tidak seasonal Null Flame, kekuatan ini Null Flames mengejutkan. Refleksi langsung terpenting adalah kemampuannya untuk bertahan melawan teknik roh orang-orang kudus, dan jika dipukul oleh ini Null Flames, itu akan menjadi lebih mengerikan, itu memiliki efek menghancurkan energi, dan menembus ke dalam tubuh target, menghancurkan target. Konsentrasi energi yang tinggi. Bahkan orang-orang kudus akan sangat terluka saat melakukan astrike, karena konsentrasi energi tubuh suci bahkan lebih tinggi. Han Bingning dan yang lainnya dipuji sebagai Divisi Null. Anggota saat ini dari Divisi Null telah mencapai 2.000, sebagian besar terdiri dari Gold Rank Martial Artist yang menyelesaikan transformasi pengurangan energi. Setelah waktu yang lama, Divisi Null bingung, badan Zero energi kuat, tetapi tidak ada yang tahu pelatihan setelah itu. Dan setelah Tang Tian menangkapnya, Null Flame, Han Bingning dan yang lainnya menciptakan ini Null Flame menurut pengalaman Tang Tian. Kekuatan Null Division dengan demikian memperoleh metamorfosis lain. Divisi Null selalu menjalani gaya pelatihan pasukan, dan selain tidak memiliki jenderal, Divisi Null tidak memiliki perbedaan dari pasukan standar. Han Bingning dan yang lainnya tidak berpikir untuk membangun pasukan sebelumnya, tetapi setelah itu, mereka merasa bahwa penggunaan mereka adalah untuk melakukan pelanggaran yang kuat untuk tentara, beroperasi sebagai pelopor dan semacamnya. Dengan menjalani pelatihan militer, itu membantu mereka berasimilasi dengan lebih baik menjadi tentara. Ding ding ding, bel untuk akhir pelatihan terdengar seperti bunyi lonceng surgawi. Celepuk-celepuk, semua yang lelah meremas pantat mereka di tanah, semuanya jatuh, dan hanya Han Bingning yang tetap berdiri dengan pedangnya, terengah-engah dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Teriakan kesedihan dari tempat pelatihan terdekat terdengar, menyebabkan semua orang menghirup napas dingin. Tapi dengan sangat cepat, semua orang jatuh ke dalam keheningan, itu adalah pelatihan terakhir mereka sebelum pindah. Biasanya, mereka semua membenci pelatihan, tetapi pada saat itu tidak terasa mengerikan, tetapi sebaliknya mereka semua merasakan keengganan. Mereka akan memasuki pertempuran, dan tidak mungkin bagi mereka untuk berlatih dengan santai. Semua orang berbaring di tanah,
menonton langit, menikmati keheningan. 10 menit kemudian, semua orang menarik napas dan sedikit pulih, rasa enggan yang tersisa menghilang, digantikan oleh rasa ingin tahu. Aku ingin tahu seperti apa galaksi suci itu. Sima Xiang San bergumam. Mungkinkah Xiao San takut? Ah Moli mendengus, dan mengangkat alisnya ke arah Sima Xiang San. Gila, Sima Xiang San memutar matanya pada Ah Moli, itu bukan intelektual untuk terlibat perkelahian dengannya. Aku sedikit gugup. Liang Qiu tertawa, dia tidak bisa menyembunyikan emosinya, aku mendengar bahwa orang-orang dari galaksi suci dilahirkan sebagai orang suci, aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada tempat yang begitu menakutkan di dunia. Wajah semua orang tidak sehat, orang-orang suci di jalan surga adalah eksistensi di puncak piramida, tetapi di galaksi suci Sein, itu adalah norma. Pikiran tentang lautan orang-orang kudus menyebabkan setiap orang merasakan tekanan. Apa yang ada di sana untuk ditakuti? Ah Moli berkata dengan sedih, bukankah Tang Gila berjalan mondar-mandir di sana? Aku juga ingin pergi. Aku ingin mereka melihat para pahlawan konstelasi utama Ursa. Petik 2. Pahlawan dari konstelasi utama Ursa. Kamu memiliki wajah yang besar. Sima Xiang San mencibir. Apakah kamu mengatakan wajahku besar? Ah Moli menjadi marah, kamu ingin bertarung. Kamu pikir dengan bertarung, wajahmu akan menjadi lebih kecil. Wajah penuh lemak. Petik 2. Wajah penuh lemak. Aku akan membunuhmu. Mendengar Ah Moli dan Sima Xiang San berkelahi dengan intens, Han Bingning perlahan membuka matanya. Mata kristal itu murni dan jernih, membiaskan sinar matahari. Gelombang aku akhirnya bisa bertarung bersamamu. Gelombang.